Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara berada. Saya berharap dan berdoa semoga saudara tetap dalam keadaan baik dan juga tetap dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati Tuhan, di video kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang menurut saya ini paling panas. Mengapa demikian? Karena kita akan melihat di mana di dalam diskusi tersebut atau debat tersebut Ustadz Suma ketika dia kepanasan, dia selalu menyuarakan tentang hal-hal yang sepatutnya tidak perlu dia katakan. Bahkan dia juga lebih banyak menghujat dan juga menyerang pribadi dan juga kebenaran firman Allah. Bahkan dia mengatakan bahwa Yesus sendiri harus menjadi mayat untuk bisa menebus umat Kristiani. Menurut saya hal ini sebenarnya tidak perlu untuk dia katakan, dia sampaikan. Tapi ya inilah Ustadz Suma ketika dia merasa terpojok dan kehabisan akal, bahkan data yang dia punya tidak bisa dibuktikan kebenarannya, ya dia selalu seperti ini memang Ustadz Suma ini. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anda nggak mengenal seperti kayak begitu. Nah, makanya dipertebal dengan kata H. Ada H itu cuma hanya mencoba mengapproaching gitu loh. Kamu mau ngomong? Silakan ngomong. Ya, itu kan klaimnya ya dari pihak Kristen itu bahwa sebetulnya yang pertama kali menggunakan kata Tuhan itu adalah mereka gitu. Tapi kecil suaramu Kimpin nggak kedengeran. Sebentar. Oh, ini Edis ya. nih. Itu klaim dari Kristen ya. Itu kata itu yang pertama kali menggunakan kata Tuhan itu adalah pihak Kristen. Tapi gue sama Edis, sama Edis. Sebentar sedikit dulu. Gue kata Tuhan itu merusak gitu loh. Satu menit lagi. Itu kan klaimnya gitu kan. Tapi orang Kristen juga itu pasti mendengar dari orang lain gitu, dan bahasa Tuhan itu sudah baku waktu itu. Cuma kebetulan saja itu kapan? Nah, itu kan klaimnya itu kan yang menggunakan pertama kali itu kan orang Kristen. Pasti. Orang Kristen itu juga kan, tapi orang Kristen juga itu kan hidup bermasyarakat dan mereka itu mendapatkan informasi itu dari orang-orang lainnya. Iya, tapi itu bukan di Indonesia. Zaman dulu pertama kali sebentar. Gini, mohon maaf ya, saya coba. Ini mau jadi 5 menit ini, menjadi 5 menit ini. Saya coba ikut campur nih. Silakan Bang, ya begini ya. Kemudian gitu kan, mereka yang memasukkannya dalam kitab suci ya. Ke dalam kitab suci itu mendapatkannya itu dari dari orang lain, bukan dari sendiri gitu. Kecuali bisa dibuktikan waktu itu yang menyusun Bible Alkitab Kristen pertama kali itu mereka tuh hidup seklusi gitu, tersendiri gitu. Itu dulu yang dibuktikan gitu. Sehingga itu bisa menentukan kalau kamu timeline-nya kamu juga udah hancur banget tuh loh. Kan dari orang lain. Timeline kamu juga hancur gitu loh. Penyusunan kitab sama kata Tuhan gitu. Udah hancur itu. Ini saya coba ikut campur teman-teman, ya. kita kembali ke tema awal aja tadi. Tema awal begini usah masuk ke kata Tuhan dan Tuhan. Iya, itu kan ini sudah sebenarnya milik Indonesia. Terus menerus ini kita masuk ke tema awal tentang kalau lu Mama Edis lu kenapa sih Bang? Kalam nafsi dengan kalam nafsi itu aja dulu. Jadi gini teman-teman, kalam Allah itu semuanya itu adalah sifat yang mendekat pada diri Allah. Bang Juma, itu nanti dogmatis nanti larinya kalau ke situ. Jadi kalau berbicara mengenai kalam, Yesus tidak ada di situ dia. Ya, nggak apa-apa nggak ada di situ. Gini loh, yang mau saya bilang gini, karena ini menjadi pertanyaan terus menerus gitu loh. Kenapa? Karena ketika orang dengar kata Tuhan itu sudah merujuk kepada yang satu itu. Padahal nggak seperti itu gitu loh. Sama seperti gini ya, kalau kata bapak atau ibu lah, kita bikin ibu ya. Kata ibu itu kan semacam kategori title gitu loh. Itu sebagai gelaran umum gitu loh. Jadi bisa aja itu kepada siapapun. Tapi kalau orang Indonesia itu, kita di Indonesia kalau sudah berkata Tuhan, kecuali kalian yang memang ada tiga Tuhan. Saya kasih kamu contoh ya. Saya kasih kamu contoh di terjemahan kitabmu. Jul, saya kasih kamu contoh di dalam kitabmu ya. Mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Jadi rahib-rahib itu diangkat jadi Tuhan. Bukan berarti artinya rahib-rahib itu jadi pencipta alam semesta, bukan. Gitu loh. Paham nggak kamu? Itu beda. Kalau di kami di Islam Indonesia, ketika berbicara mengenai Tuhan itu rujukannya kepada Allah. Iya, nggak seperti itu juga gitu loh. Jadi ketika ada orang-orang mengangkat rahib-rahibnya menjadi Tuhan, bukan itu beda, konsep itu beda. Makanya saya bilang konsep itu kata beda. Tuhan itu. Kita berbicara mengenai ini loh, Jul.
kata Tuhan itu gelaran umum. Jadi itu bisa merujuk kepada siapapun gitu loh. Bisa ke batu, bisa. Kalau itu kamu anggap sebagai Tuhan. Enggak, itu gitu beda. loh. Itu pemahamanmu terhadap terjemahan. Kami umat Islam ketika berbicara mengenai Tuhan, pasti rujukannya kepada Allah. Yang kamu maksud itu sembahan. Yang kamu maksud itu sembahan. Coba original teksnya kamu munculkan. Nah, Saya ingin lihat. Makanya saya bilang kita ini terjebak di terjemahan. Ya, makanya jangan jadi umat terjemah. Paham kamu, Edis, tapi kamu hanya diterjemah mutar-mutar. Dengar dulu, Jul. Kita itu pada saat-saat tertentu memang harus merujuk kepada bahasa asli, nggak semua. Karena banyak padanan-padanan yang ada dalam bahasa Indonesia. Tetapi ada juga kata-kata tertentu yang nggak ada padanannya. Misalnya seperti kata Tuhan ini. Itu ya kan udah, kita nggak usah ke situ. Kesimpulannya, Kristen boleh mengatakan kata Tuhan dengan perspektif pemahaman terhadap sembahan-sembahan yang punya 3 pribadi. Silakan. Kamu juga Tapi gitu. kami umat Islam ketika berbicara mengenai Tuhan, itu merujuk hanya kepada Allah. Yang kamu maksud itu sembahan. Salah. Makanya tidak dikatakan asyhadu Allah ilah, bukan asyhadu Allah Rabb, tidak. Nah, tapi ilah di situ, ilah itu sembahan. Sebentar, itu loh. Ilah juga itu sudah final, Edis. Kami umat Islam sudah final. Gini sebentar, Jul. Kecuali di Anda. Gini, Jul, sebentar. Okay? Kita kalau ngomong adalah lebih baik kita kembali ke tema tentang kalam nafsi, gini gitu. loh, Jul. Pertama gini. Itu derita kalian membahas kata Tuhan dan Tuhan itu derita kalian. Kenapa? Karena di situ ada Yesus, di situ ada Bapa, di situ ada Roh Kudus. Itu internal kalian gitu. Kalian pun di situ ada Muhammad loh. Gimana kamu itu? Nah, itu buatan kamu sendiri ya, Dis. Itu buatan kamu. Enggak loh. Sekarang kami umat Islam tidak ada yang mengimani seperti itu. Kami yang tahu, kami Islam. Jadi kamu jangan terjebak dengan terjemahan lalu kamu mendudukkan imanmu kepada kami umat Islam. Kamu kejebak dalam bahasa kalau seperti itu caranya. Nah, justru yang terjebak itu kamu. Ya kami memahami Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Tapi kalau sembahan itu banyak. Ada sembahan Bapa, sembahan Anak, sembahan Roh. Itu banyak kalau sembahan. Tapi kalau umat Islam Indonesia, Tuhan itu bukan sembahan, Bang. Iya, tapi pada faktanya kan Yesus disembah, kan gitu. Bukan, gitu. Tuhan itu bukan maknanya bukan kesesembahan. Itu karena itulah makanya aku bilang ilah dan Rabb itu berbeda. Ketika berbicara mengenai Rabb, muatan kami kemudian itu ketika merujuk kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kalau ilah itu banyak. Kamu ngomong nggak ada remnya. Jul, sekarang gini saya tanya, bisa nggak hawa nafsumu itu menjadi ilahmu? Bisa nggak? Bisa, sembahan orang lebih mendominasi di hidupnya. Dengar dulu, makanya saya katakan ilah. Bagus, mantap. Artinya ketika dia lebih mendominasi terus mana kedudukan Tuhan dengan Tuhan di situ? Mana kedudukan Tuhan dengan Tuhan di situ? Ketika dia mendominasi di dalam hidupnya, maka orang itu sudah menjadikan dia itu sebagai ilahnya. Hawa nafsu bisa jadi ilah, ya kan? Ya, perut sembahannya. bisa jadi ilah. Iya, artinya di situ adalah dia lebih mengidolakan, dia lebih mengidolakan kemauannya daripada Rabb. Betul, mantap. Pencipta langit dan bumi. Sekarang saya tanya. Tanya aja terus kamu, Edis. Tanya aja karena hidupmu memang untuk bertanya saja kamu. Enggak, saya tanya. Sini poinnya sini. Kamu itu diciptakan hanya untuk bertanya. Bisa enggak Muhammad jadi ilah, Jul? Bisa enggak Muhammad jadi ilah? Di sini nih, enggak doang. Jul, bisa nggak Muhammad jadi ilah? Kamu bingung kan? Bisa nggak ilah dalam arti kata apa ini? Pokoknya saya tanya, bisa nggak Muhammad jadi ilah? Nggak bisa dong, nggak bisa. Nggak bisa. Iya nggak bisa. Siapa yang menghilangkan beliau? Nggak ada yang menghilangkan. Nggak ada yang menyembah. Nggak ada yang menyembah beliau. Nggak ada. Saya nggak tanya siapa yang menghilangkan. Saya tanya, bisa nggak dia menjadi ilah ketika dia diutamakan di dalam hidup seseorang? Enggak, karena ketika kita dengarkan Edis, beda. Di sini kamu Edis, ketika kemudian manusia Islam mendudukkan Nabi Muhammad SAW dalam prioritas kehidupannya, maka di situ sama dengan mereka memprioritaskan apa yang diajarkan. Dengar dulu, dengar, Edis, dengarkan. Kalau orang Edis, kau diam. Kamu pakai standar ganda. Kamu diam dulu, saya menjelaskan. Iya, diam dulu kau, saya menjelaskan. Kau kenapa nggak bisa diam? Kenapa kamu nggak bisa diam? Kenapa kamu nggak bisa diam? Kenapa? Kau bertanya, saya menjelaskan. Kau kenapa nggak mau diam? Kenapa? Tanya lagi. Saya mau menjelaskan. Wahai Edi, saya mau menjelaskan. Kau memang betul banyak pertanyaan. Karena kau dilahirkan, begitu kau lahir, kau langsung tanya mamamu, Mama, kenapa kau lahirkan aku? Kenapa kau lahirkan aku lewat belakang, bukan depan, Mama? Kau lahir itu hanya untuk bertanya. Saya menjawab dulu. Hei. Saya menjawab dulu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bang Kaisar, tolong di mute dulu ini si Edi sini, di mute dulu. Enggak, Bang Edis. Diam dulu kau yang bertanya. Hei. Tapi setelah Bang Juma ngomong, Bang Edis ya ngomong ya. Yes. Jadi begini Edis, dengar. Ketika orang mengilahkan hawa nafsu, Edis, orang itu mendudukkan dirinya dalam pelanggaran penyembahan terhadap Tuhan, yaitu Allah. Ketika orang kemudian
menuruti atau mengirakan menurut bahasamu terhadap Rasulullah Muhammad SAW, maka orang itu akan berada pada posisi dia mengirakan Allah, mentuhankan Allah. Semakin orang taat kepada Rasulullah, semakin orang dekat kepada Allah. Kalau hawa nafsu, semakin orang taat kepada hawa nafsu, semakin orang jauh dari Allah. Itu perbedaannya, Tuyul. Tanya lagi, silakan. Sudah? Oke, Baik, Bang Jumat supaya sekarang Bang Edis. Sekarang Zulkifli diam. Seperti itulah Kristen, Zulkifli. Semakin orang menjadikan Yesus itu sebagai Allahnya, maka semakin dia menjadikan Bapa itu sebagai Allahnya. Masalahnya kamu itu nggak mau pakai bahasa bahwa kamu mengilahkan Muhammad. Kami mau pakai bahasa bahwa kami menjadikan Yesus sebagai Allah, menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami. Karena apa? Karena menempatkan dia sebagai prioritas yang sama dengan Bapa. Gitu loh. Kamu pun sebenarnya sama. Kamu itu menempatkan Muhammad sebagai prioritas di samping Allah. Karena apa? Karena ketika kamu mentaati Muhammad, di detik yang sama itu kamu mentaati Allah. Apa kata Muhammad begini? Barang siapa mentaati aku. Dia bilang aku loh. Dirinya sendiri dia bilang. Dia nggak bilang barang siapa yang mentaati firman Allah yang kusampaikan. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang barang siapa mentaati aku, maka dia mentaati Allah. Barang siapa durhaka kepada aku. Sebentar dulu. Kamu tadi nggak saya potong. Barang siapa durhaka kepada aku, dia durhaka kepada Allah. Masalahnya diatur aja waktunya ini. Masalahnya begini, kamu nggak mau memakai istilah bahwa kamu menjadikan Muhammad sebagai ilah kamu. Gitu loh. Padahal nggak ada masalah itu sebenarnya. Itu nggak ada masalah. Gitu loh. Taruh dulu Bang. Jadi gini, ini yang saya bilang, mereka ini pakai standar ganda. Ketika hawa nafsunya diutamakan, maka dia bilang, oh itu kami menjadikan hawa nafsu sebagai ilah kami. Terus ketika Muhammad diutamakan, dia nggak mau pakai standar itu. Standarnya ganda. Tadi Zulkifli sudah menjelaskan. Penjelasannya itu begini. Penjelasannya Zulkifli begini. Karena semakin kami, kalau mentaati nafsu itu menyimpang dari ajaran Allah. Tapi kalau mentaati Muhammad, itulah keinginan Allah. Sama di Kristen juga gitu. Kalau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, maka di detik yang sama, di taat yang sama menjadikan Bapa sebagai Tuhan dan Allah. Cuman masalahnya kamu nggak mau pakai istilah kamu mentuhankan Muhammad gitu loh. Jadinya kamu muter-muter terus. Baik. Jadi gini, kamu lagi-lagi menggunakan jurus cerdik seperti ular kamu, Dis. Kamu ingin menyamakan konsep Kristen dengan Islam. Hanya membedakan kami umat Islam tidak mau mengakui. Hei, saya katakan sama Edis. Kalau kau mengilahkan Yesus, itu jelas kamu mentuhankan memang. Kamu mempersembahkan Yesus itu duduk setara dengan Sang Bapa. Sehingga kamu mendudukkan dia itu sebagai Allah Bapa yang datang mengosongkan diri. Oke? Yang datang mengambil rupa manusia. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, kami dudukkan dia sebagai utusan, sebagai rasul, yang mana acuan daripada iman kami itu adalah mentaati segala perkataannya agar kami menyembah hanya kepada Allah dan mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan. Kalau saudara terhadap Yesus beda. Kamu mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Itu bedanya kita. Jadi kita nggak pernah sama. Kalau kau mengatakan kata ilah itu menghambakan, mentaatkan diri, menundukkan diri, maka kami menundukkan diri kepada baginda sebagai nabi, sebagai rasul, tidak lebih. Kalau kamu mendudukkan diri kepada Yesus sebagai apa dia? Sebagai Tuhanmu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Berbeda. Jadi antara kita, Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan makhluk, dia tidak pernah nuzul, dia tidak pernah berubah wujud menjadi makhluk. Di kamu, Tuhan yang roh itu nuzul menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia, dan itu kau tuhankan, kau persembahkan, kau dudukkan setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu loh. Jadi perbedaan kita sangat jauh. Silakan. Gantian Bang ya. Silakan Bang Edis. Ya, saya tanggapi. Jadi bahasa-bahasa fitnahnya Zulkifli ini adalah menganggap bahwa Kristen itu percaya tentang berubahnya Bapa menjadi anak. Ini sebenarnya paham-paham sesat yang sudah dibantah oleh Kristen itu sendiri. Bapa itu Zulkifli, dia tidak pernah menjelma menjadi anak. Ya, dia tidak pernah berubah menjadi anak. Apa yang berubah menjadi anak itu, yang mengambil rubah menjadi anak itu adalah Sang Firman. Nah, kedudukan Sang Firman ini apa? Kedudukannya, jabatannya. Jabatannya juga Tuhan. Bukan berarti Yesus itu Tuhan lain di samping Bapa. Tidak. Gitu loh. Seperti kamu misalnya saya tanya, Allah itu pemimpinmu nggak? Memimpin nggak dia di dalam hidupmu? Dia nggak pemimpin dalam hidupmu. Kamu jawab iya. Muhammad pemimpinmu nggak? Iya, kamu jawab juga iya. Bukan berarti bahwa Muhammad itu pemimpin yang lain. Bukan berarti kamu menjadikan Muhammad itu sebagai pemimpin tandingan. Tidak. Begitu juga kami orang Kristen, ketika kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kami, bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang lain. Karena apa? Karena menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu, di detik yang sama, di saat yang sama, menjadikan Bapa sebagai Tuhan dan Allah. Gitu loh. Cuman masalah, kamu bilang, oh kamu menempatkan Yesus yang hanya sebagai nabi itu sebagai, tidak. Kedudukan Yesus sebagai anak itu nggak sama dengan Bapa. Makanya kalau kamu lihat bagan Trinitas itu, segitiga Trinitas itu, di situ dikatakan Bapa bukan anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, seperti itu.
Bukan berarti kami ini sedang menginikan 3 otoritas yang berbeda. Tidak, gitu loh. Saya kasih contoh begini. Orang Kristen percaya bahwa Bapa Yesus itu mengutus Roh Kudusnya tinggal di hati manusia. Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang, itulah yang menuntun langkah orang melakukan kehendak Yesus dan kehendak Bapa. Jadi ketika Roh Kudus itu ditaati, ya, dipatuhi, disembah. Ini lagi bahasa-bahasa disembah, nanti saya ulang lagi ya. Itu di detik yang sama menjadikan Yesus Tuhan dan Allah. Di detik yang sama mentaati Yesus mentaati Yesus, di detik yang sama mentaati Bapa. Gitu loh. Cuman problemnya di kalian itu, Zulkifli, kalian itu mentaati manusia biasa. Gitu loh. Kalian bikin manusia biasa itu setara dengan Allah. Dengan apa? Dengan cara mentaati Muhammad, statusnya sama dengan mentaati Allah. Nggak ada umat muslim yang percaya kalau Allah dan Muhammad itu satu. Nggak ada. Gitu loh. Itu problem serius. Sedangkan kami meyakini bahwa Yesus, Roh, dan Bapa itu satu. Gitu loh. Itu bedanya kita, gitu loh, Jul. Ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya udah. Problemnya itu udah ketemu. Cuman masalahnya apa? Masalahnya kalian menempatkan Muhammad itu sebagai ilah yang di luar Allah. Karena apa? Karena Muhammad aja manusia biasa. Gitu loh. Oke, Bang Juma. Oke. Berarti dengan demikian sudah terjawab. Kamu mengilahkan Yesus sebagai Bapa itu sendiri, satu kesatuan. Udah selesai di situ, udah tamat kau di situ. Artinya kau menyembah manusia, mempertuhankan manusia, mengilahkan manusia. Dalam arti kata kamu mengimani bapakmu itu pecah dia menjadi manusia sebagian. Dan itu saya bisa katakan di dalam kitab kalian. Itu memang betul. Di dalam pengajaran kitabmu. Bang. Tadi Bang Edis ngomong seperti itu. Bang Edis ngomong bukan berarti Yesus itu Bapa loh. Enggak. Dia mengatakan perbedaan kita. Rasulullah Muhammad SAW tetap manusia. Dia mengatakan Yesus dan Bapa itu tidak seperti itu. Apa maksudnya? Artinya ada 3 pribadi yang kemudian adalah yang satu itu sendiri. Yohanes 5 nomor 18 misalnya. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Ini yang kalian imani. Sang Firman jadi manusia. Siapa Sang Firman itu? Baca kitab kalian. Yohanes 1, ya. Yohanes 1 nomor 1. Siapa Firman itu? Dia adalah Allah. Siapa Allah itu? Dia adalah Firman. Siapa yang menjadi manusia? Ya Firman, Sang Firman yang menjadi manusia. Berarti Sang Bapa yang menjadi manusia. Karena Allah dan Bapa sama dengan itu dia. Ini tidak bisa kalian pungkiri. Kalian mau tutupi dengan tembok setebal apapun, tidak bisa. Kalian menuhankan, mengilahkan, menyembah manusia. Titik. Pada diri Tuhan yang Maha Esa, pada diri Tuhan yang otoritas tertinggi, ada bagian dari dirinya itu manusia. Pernah dia menjadi manusia selama kurang lebih 30 tahun. Dan itulah yang kamu tuhankan. Kalau kita di Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu manusia seutuhnya, manusia 100%. Kalau di Kristen, Yesus manusia 100% dan ilah 100%. Kurang apa lagi tuh? Jadi kamu kotori mulutmu, Edis, percuma kamu tutupin keimananmu yang menuhankan 3 pribadi sembahan, percuma. Jadi kalau kami taat kepada Rasulullah, ketaatan kami itu menghantar kami menyembah kepada satu otoritas tertinggi. Apa itu? Allah. Nah, Yesus juga betul menginginkan ketaatan seperti itu. Barang siapa yang menerima aku, sama menerima dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mendengarkan aku, sama dengan mendengarkan yang telah mengutus aku. Begitu kedudukan Rasulullah dan juga Yesus. Tapi ketika Kristen hadir, seketika itu ditafsirkan, seketika hal itu berubah. Bahwa siapa yang melihat Yesus sama dengan melihat yang otoritas tertinggi. Artinya bahwa otoritas tertinggi inilah yang mengambil daging, mengambil rupa manusia untuk disetarakan dengan manusia. Meski dalam keadaannya mengosongkan diri. Berarti yang mengosongkan diri, unyuk-unyuk berjalan, lahir dan seterusnya. Itulah Tuhanmu. Berbeda dengan kami. Jadi memang gak sama kita, Edis. Lalu Anda mengatakan umat Kristen itu tidak paham bahwa dalam umat Islam gak paham. Kami mengilahkan Yesus itu maksudnya kami mentaati dia. Waduh, Anda jangan sampai dimaki sama Kristen sekte lain loh. Ya, sekte lain itu memahami Yesus itu ya Bapak itu sendiri. Kalau Anda malu-malu untuk mengakui itu, Anda nggak bisa keluar dari jebakan itu. Itu sebagian kecil, Bang. Itu sebagian kecil. Itu bukan pemahaman kekristenan pada umumnya. Tapi lanjut, silakan, Bang. Silakan. Okay. Jadi mau seperti apapun pembenaranmu, Edis, Yesus bagi kamu itu adalah penyelamatmu. Dia diberikan kuasa dunia dan akhirat untuk menyelamatkan dirimu. Yang Bapa itu nggak lagi. Tinggal Yesus. Yesuslah penentu keselamatanmu. Berbeda dengan kami. Rasulullah Muhammad SAW ketika kami taati beliau, maka sekali lagi, muara ketaatan kami itu tertuju kepada Allah. Penyembahan kami, ibadah kami hanya kepada Allah. Tapi kalau kamu sudah stop, Yesus yang adalah jalan adalah tujuan itu sendiri. Jadi kalau saya pinjam ya, kalau saya tafsirkan ayat Anda nih ya, akulah jalan,
kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada aku tanpa melalui aku. Itulah kamu Edis. Pahami itu, silakan. Silakan Bang Edis. Jadi bedanya itu sudah jelas ya. Kalau di dalam intinya sebenarnya pahamnya itu sama. Cuman Zulkifli ini tidak memahami bahasa. Dia masih terjebak di bahasa-bahasa mentuhankan, menyembah yang dia tidak mengerti apa yang diucapkan. Ya. Kenapa sih seseorang itu bisa dikatakan menyembah atau mentuhankan? Tadi sudah bilang kita di awal pertama. Menyembah hawa nafsu, menyembah berhala, mentuhankan hawa nafsu itu bisa. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan atau melakukan apa saja yang dia mau. Ya. Saya kasih contoh misalnya, kalau kamu melakukan kehendaknya setan, ya, mencuri, berzina, ya, dan lain sebagainya, kamu itu sebenarnya sedang menyembah setan, gitu loh. Kamu itu sedang berbakti kepada setan, ya. Sekarang ketika kami mentaati apa yang Yesus mau, apa yang Roh Kudus mau, itulah disebut kami menyembah Yesus, berbakti kepada Yesus. Dan ketika kami berbakti menyembah Yesus, di detik yang sama, di saat yang sama, kami menyembah Bapa. Ya, bukan berarti Yesus dan Roh Kudus itu adalah otoritas yang lain. Nah, sebenarnya sama itu di dalam tempat kamu. Ketika kamu mentaati Muhammad, ya, di detik yang sama itu kamu mentaati Allah. Cuman masalahnya kamu nggak mau dikatakan kamu menyembah Muhammad, berbakti kepada Muhammad. Kamu nggak mau dibilang begitu. Sekarang saya tanya sama kamu, ketika Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada aku, dia taat kepada Allah. Yang ditaati di situ siapa? Muhammad atau Allah di situ? Waktu dia mengatakan barang siapa yang taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Yang ditaati di situ siapa? Allah atau Muhammad? Siapa yang di depan di situ yang ditaati? Muhammad di situ yang ditaati. Kalau kamu taat sama Muhammad, di detik yang sama kamu taat sama Allah. Yang kamu sembah, yang kamu taati itu sebenarnya siapa, Jul? Gitu loh. Apakah Muhammad saja atau Allah saja atau dua-duanya? Bisa nggak kamu taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad? Itu loh. Cuman masalah utamanya, masalah yang sangat-sangat penting itu adalah kamu tidak percaya bahwa Muhammad dan Allah itu satu. Ini problem yang sangat fatal. Kenapa fatal? Karena kamu percaya bahwa Muhammad itu di luar Allah, manusia biasa, tetapi ketika kamu mentaati seorang manusia biasa yang di luar Allah, kamu anggap itu mentaati Allah sendiri. Jadi sebenarnya yang menyembah manusia itu sebenarnya kamu, Jul. Gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa yang Muhammad mau. Cium-cium batu ke Arab, ikutin. Ya kan? Apalagi pokoknya semua yang ada Muhammad kamu turuti. Itu sebenarnya sudah jatuh kepada mentuhankan. Gitu loh. Cuman kamu nggak ngerti mentuhankan itu apa. Makanya kau baca itu At-Taubah 31. Mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Atau Al-Jasiyah 23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Diapain itu? Apakah hawa nafsunya itu dianggap sebagai Allah? Apakah dianggap hawa nafsunya itu sebagai penciptanya dia? Tidak. Gitu loh. Orang mentuhankan hawa nafsunya itu bukan percaya bahwa hawa nafsunya itu yang menciptakan dia, tidak. Tetapi bagaimana cara dia memperlakukan itu. Gitu loh. Ya, bagaimana cara dia melakukan perbaktian terhadap hawa nafsunya. Hawa nafsunya menyuruh pesta narkoba, dia ikuti. Ya, dikontrol dia oleh hawa nafsunya. Itulah jatuh kepada avodah di dalam bahasa Ibraninya. Perbaktian, penyembahan itu seperti itu. Bukan gerakan-gerakan badan. Jadi jangan kamu pikir orang nggak ke kuburan atau nunggang-nungging di depan pohon atau di depan batu, maka dia menganggap dia nggak menyembah berhala. Tidak. Ya, dengan menjadikan uang, perutmu sebagai otoritas dalam hidupmu, itu sudah jadi berhala gitu loh. Perut dan uang itu sudah jadi berhala di dalam hidup seseorang ketika orang menempatkan itu sebagai otoritas tertinggi. Saya tanya sama kamu, apakah kamu tidak menempatkan Muhammad itu sebagai otoritas tertinggi di samping Allah? Dengan cara menjadikan ketika kamu mentaati Muhammad, di detik yang sama kamu mentaati Allah. Kan masalahnya kamu nggak percaya bahwa Muhammad dan Allah satu. Kami percaya Bapa dan Yesus satu. Itulah kenapa Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Ya, jadi Yesus merupakan pengejawantahan dari Bapa yang tak terlihat. Itulah kenapa dalam Bible dikatakan tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi barang siapa melihat Yesus, dia sudah melihat Bapa. Seperti kamu sebenarnya, ketika kamu sudah melihat Muhammad, kamu itu sudah melihat Allah sebenarnya. Karena ketika kamu taat sama seorang manusia bernama Muhammad, di detik yang sama kamu mentaati Allah, tapi kamu tidak percaya bahwa Allah dan Muhammad itu satu. Ya, bagaimana kamu bisa mentaati manusia? Gantian, panjang kali. Ada 17 pertanyaanmu tadi. Jadi gini, perintah Rasulullah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Wahai manusia, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Kami taat kepada Rasulullah. Taat kepada siapa? Taat kepada perintahnya. Apa muatan perintahnya? Nyembah Allah. Jadi kami taat kepada Rasulullah, taat kepada perintahnya. Kemudian dalam teori, dalam praktek kami taatnya kepada Allah, menyembah. Karena instruksinya seperti itu. Oke, kalau Anda mengatakan nyembah berhala, nyembah syahwat, nyembah nafsunya, nyembah ini, itu karena mereka mempertuhankan memang seperti apa yang mereka lakukan. Tapi ketika kami mentaati Rasulullah, kami diantar pada posisi menyembahnya kepada Allah. Bedanya di kamu, sesuai dengan apa yang saudara terangkan, kamu mentok di Yesus. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Wow.
Di situ kekeliruannya. Kalau Al-Quran yang Anda bahas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul. Bagaimana ada orang yang taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul? Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya beribadah kepada Allah kalau tidak melalui Rasulnya? Caranya diajarkan oleh Rasulnya. Maka cara beribadah harus ditaati. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah, sembahlah Allah sebagaimana kamu melihat cara aku menyembah Allah. Makanya Yesus mengatakan, jika kau percaya kepada aku, maka kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus menyembah kepada Allah. Lakukan, bung. Jangan malah yang kau sembah itu Yesus. Ketika Anda mengatakan tidak ada yang sampai kepada Allah di dalam kitab Anda, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tujuan terakhir itu adalah Bapa, bukan Yesus. Sama seperti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Karena kenapa? Karena Rasulullah menteorikan, mempraktekkan mencintai Allah. Maka kami harus mengikuti cara itu. Kami harus taat cara-cara menyembah Allah itu kayak mana. Jangan menjadi beda. Sama seperti orang Yahudi. Yahudi taat kepada Bapa. Tapi begitu datang Yesus, taat kepada Bapa tapi tidak taat kepada Yesus. Tertolak dia. Harus mengakui Bapa satu-satunya Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Baru diterima. Itu yang perlu Anda pahami. Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya, ajarannya. Yesus tidak mengajarkan menyembah dirinya. Bapa juga mengajarkan menyembah dirinya. Berarti dua minta disembah, tidak. Bapa dan Yesus satu. Aku dan Bapa adalah satu. Aku mengajarkan ajaran Bapa. Apa itu? Taatlah menyembah hanya kepada Bapa. Tapi Edis justru menyembahnya kepada Yesus. Offside. Salah sasaran penyembahan Anda itu. Sehingga saya mengatakan tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus. Itu yang ada, yang Anda praktekkan sekarang. Padahal kalau di Islam, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul, bukan sampai di situ, wa ulil amri minkum. Apakah kemudian menyembah Rasulullah, mentuhankan Rasulullah? Tidak, mentaati perintah dia untuk beribadah kepada Allah. Harusnya Anda seperti itu. Tapi yang terjadi terhadap Edis, mentaati perintah Paulus untuk ibadah kepada Yesus. Bapak pensiun, sang Bapak menjadi penonton. Makanya kelak akan diusir semua kalian itu. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena yang harus dilakoni, yang harus diteorikan dan dipraktikkan adalah kehendak Bapak yang mengutus aku. Bukan atas kehendak Paulus, nyembah-nyembah aku, menuhankan aku, mengatakan aku penebus dosa. Itu yang perlu Anda pahami, Edis. Perbedaan kita itu terima kasih Anda sudah lakukan. Anda sudah jabarkan. Perbedaan kita di situ. Kamu ingin memaksakan Bapak dan Rasulullah Muhammad itu adalah satu. Satu dalam hal misi. Apa itu? Menyelamatkan manusia melalui ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah ketika diperintahkan sholat, Rasulullah sholat. Sujud, Rasulullah sujud. Puasa, Rasulullah puasa. Dan itu diajarkan kepada kaumnya. Berarti satu mereka dalam misi dan tujuan penyelamatan. Tapi kalau Anda dengan Yesus berbeda. Yesus mengatakan taatlah kepada Allah, kamu taat kepada perintah Paulus. Dengan matinya Yesus di tiang salib, hukum Tuhan yang harus ditaati sudah dibatalkan. Seperti itu, Edis. Silakan. Silakan, Bang Edis. Jadi begini ya. Saya khawatir ya, orang seperti Zulkifli dan kawan-kawan yang lain ini sampai detik ini tidak bisa membedakan antara taat kepada saya dengan taat kepada firman Tuhan yang saya sampaikan. Jadi Zulkifli ini sudah nyantol di situ, udah nyangkut, dia macet udah di situ. Kenapa? Ya, gini ya, kalau kalian tidak bisa membedakan dua kalimat tersebut, udah lebih baik kalian udah pensiun aja lah, ya. Jadi gini ya, saya cuma ngomong gini, taat kepada firman Tuhan yang saya sampaikan itu sesuatu yang berbeda dengan taat kepada saya. Taat kepada saya artinya mentaati pribadi saya, perkataan saya, bukan atas nama siapa kecuali diri saya. Sedangkan taat kepada firman Tuhan yang saya sampaikan adalah taat kepada pribadi Tuhan dan perkataannya, bukan taat kepada saya. Sebab yang berkata di situ adalah Tuhan, bukan saya. Saya hanya penyampai saja. Saya rasa kalian harus paham di sini. Nah, Quran mengatakan apa? Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, maka dia mentaati Allah. Ya, Muhammad juga pernah berkatakan, Jul, saya terus ulang-ulang ya. Barang siapa yang taat kepada aku itu siapa? Muhammad. Berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepada aku itu siapa? Muhammad. Maka dia durhaka kepada Allah. Gini ya, Julia, saya mau bilang gini. Al-Quran mengatakan barang siapa taat kepada Rasul. Bukan barang siapa yang mentaati firman Allah yang disampaikan Rasul itu. Nggak gitu dia bilang. Quran nggak bilang gitu. Ya. Juga Muhammad mengatakan barang siapa yang mentaati aku. Bukan mengatakan barang siapa yang mentaati firman Allah yang saya sampaikan.
Ya, seperti yang saya katakan ya, kalau Zulkifli dan kawan-kawan ini nggak bisa membedakan dua kalimat tersebut, mentaatiku dengan mentaati firman Tuhan yang saya sampaikan, udah lebih baik kalian pensiun, nggak usah lagi ngomong sama saya. Ya, yang saya maksud di sini begini ya, kalau kalian taat kepada Muhammad sama dengan taatnya kepada Allah, bukankah di sini Muhammad menyetarakan dirinya dengan Allah, wahai Zulkifli? Ya, bukankah Allah adalah satu-satunya otoritas tertinggi yang harus ditaati dalam segala hal? Lalu bagaimana mungkin mentaati Muhammad setara perbandingannya dengan mentaati Allah? Ingat, bunyi ayatnya bukan taat kepada firman Allah yang disampaikan oleh Muhammad, bukan begitu, tetapi taat kepada sosok Muhammadnya. Kemana dia lari? Kemana dia lari? Naikin lagi itu di bawah, naikin lagi. Pental. Tolong, Bung Kaisar. Halo, Bung Kaisar. Ya, sambil nunggu dia datang, saya lanjutin ya. Jadi kita sama-sama tahu ya bahwa memang ada banyak yang harus ditaati di dunia ini. Misalnya taat kepada orang tua, taat kepada pemerintah, taat kepada atasan, taat kepada majikan, taat kepada suami, ya. Tetapi yang harus kita ketahui, ketaatan kepada subjek-subjek yang disebutkan tadi, itu ketaatannya itu tidak mutlak, ya. Seperti taatnya kepada Tuhan. Ada batas-batas tertentu yang tidak bisa ditaati seluruhnya. Ya, misalnya jika perintah-perintah mereka itu melanggar ya perintah Tuhan. Misalnya ketika orang tua menyuruh anaknya korupsi, jual narkoba, melacurkan diri, jangan itu. Bang Juma di bawah itu. Kaisar. Ya, sambil nunggu dia masukin lagi ya. Saya mau. Oke, baik. Maaf, saya kepental atau apa nggak ngerti saya. Giliran saya, Edis. Kepental karena mental muda ini kalau kamu nangkep ya. Saya lanjutkan lagi. Jangan gitu. Jadi gini, sekalipun saya kamu sudah. Kamu udah berapa menit? Belum selesai saya. Giliran saya. Udah 10 menit. Giliran saya. Selesai. Kamu tadi selesai. Bang Edis sedikit aja, coba dikit ya. Tolong jangan terlalu lama, Bang Edis. Ya, mengapa ketaatan kepada Muhammad itu setara dengan ketaatan kepada Allah? Bagaimana mungkin mentaati seorang manusia? Ya, dia menerima ketaatan mutlak kepada Muhammad. Enggak apa-apa. Jangan diganggu. Tadi dia ngomong panjang lebar, sehari dia ngomong saya tunggu kok. Sehari dia ngomong saya silakan. Oke, jadi gini yang saya bilang sama Zulkifli dan kawan-kawan, gini ya. Apakah Muhammad adalah manusia yang pernah melakukan kesalahan? Jika Muhammad pernah melakukan kesalahan, bagaimana mungkin Allah menjadikan Muhammad sebagai role model? Gak ada kalimat lain, itu aja kalimat yang diulang-ulang. Kan diganggu terus, ini pengembara akal ganggu ini. Diutus dia untuk ganggu ini. Coba lanjut. Jadi gini ya, kalau Muhammad bisa berbuat salah, bagaimana mungkin seluruh manusia itu disuruh mentaatinya dan ketaatan kepada dia itu sama dengan kita jangan kasih nilai, baginda Muhammad, jangan. Kita fokus aja. Betul. Kalau kamu mengimani Muhammad yang bisa salah melakukan kesalahan, kemudian ditaati Muhammad itu seperti ketaatannya kepada Allah, ya tolong aja pikir-pikir ya. Bagaimana kalau kamu mentaati lampu merah yang bisa rusak? Maka akan tiba saatnya kamu akan mendapat celaka gitu loh. Jadi gini, bedanya sekarang begini, saya ngomong sama Kristen ya. Kami itu tidak menganggap bahwa Yesus itu ini apa ini? Ini debat atau khutbah ini? Nyet. Giliran saya nyet. Kau udah diam. keluar bahasa Islamnya kan? Kan keluar bahasa Islamnya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kau kan menghantam Islam itu dengan pola-pola yang kau punya dan kamu dikasih ruang di sini. Giliran saya, weh. Kalau mengenai Kristen silakan kamu di internalmu. Nggak ada yang ganggu. Tuyul, kelamaan kau. Bahwa Yesus itu tidak di luar Bapa. Jadi ketaatan kami kepada Yesus itu adalah ketaatan kepada Bapa juga. Inilah kalau kita di komunitas Kristen ya begini teman-teman ya. Oke, Muhammad di luar Allah. Kristen itu begini. Muhammad sebagai representasi dari Allah. Dia pertontonkan cara-cara Kristen ini gini nih. Cerdik seperti ular. Oke, giliran saya. Kamu duduk cantik di situ, pakai otakmu. Saya tutup dengan pertanyaan. Apakah Muhammad di luar Allah dan atau Muhammad representasi dari Allah? Jawab. Inilah bedanya monyet dengan manusia ya. Kalau manusia itu punya etika dalam berdialog. Oke, kamu diam. Kau katakan di awal narasimu, taat kepada saya dan taat kepada firman. Belum pernah ada perintah Rasulullah untuk menyembah dirinya. Sama seperti Kristen menyembah Yesus, belum pernah. Belum pernah ada pernyataan Rasulullah yang mengatakan dengan hadirnya dia, maka seluruh perintah-perintah Tuhan, ya, tunggu sabar, karena kamu sudah menjawab bahwa Yesus dan Bapakmu itu adalah satu. Dari awal saya tunggu tadi kamu. Sekarang kamu saya potong. Apa menyembah itu?
Oke. Baru 15 detik udah kamu potong, Dis. Ya, apa menyembah itu? Menyembah itu adalah mengambil semua data-data dari nabi-nabi palsu untuk mendudukkan Yesus setara dengan yang mengutus dia. Apa itu? Apa itu? Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus adalah firman itu sendiri. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah manusia, adalah Tuhan yang menebus dosa manusia. Yesus adalah Allah Bapa yang mengambil rupa manusia. Itu yang dikatakan menyembah. Oke? Makanya kedudukan Yesus sebagai nabi itu sudah hilang. Yang ada kedudukan Yesus sekarang bagi Kristen itu adalah pencipta langit dan bumi yang datang dalam rupa manusia. Itulah kalian oten. Paham? Oke, lanjut. Lantas kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya Kristen itu taat kepada Yesus, sebenarnya Kristen itu tidak taat kepada Yesus. Taat kepada perintah-perintah orang-orang yang datang setelah Yesus untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Gitu. Lalu kemudian yang ada yang kamu katakan sekarang itu adalah Kristen taat kepada pribadi manusia Yesus dan tidak taat kepada sabda yang dibawa oleh Yesus. Jadi Yesus itu tidak ditaati oleh Kristen. Dia nggak bisa jawab. Apakah Muhammad di luar Allah? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Oten, ajaran kasih kok gini, gitu loh. Ajaran kepanasan kok gini. Ya Allah ya Karim. Kurangi makan anjing, Edi, supaya kau berhenti menggonggong. Ya kan? Nah, ini kalau saya bicara begini nanti dibilang penghujat, penista. Itu Bang Suma dikenal penghujat, penista. Gitu loh. Justru saya di-kick dari sini loh, biar kau bebas ngomong. Enggak ada yang kurang ajar kau, Edis. Astagfirullahalazim. Udah kau diam. Ini giliran saya. Tadi katanya biar 1 jam saya ngomong. Saya nggak perlu pertanyaan kau. Saya hanya perlu menanggapi penyesatan yang barusan kau sampaikan. Saya tidak butuh pertanyaanmu. Saya nggak butuh pertanyaanmu. Saya hanya ingin membantah argumen kamu yang menyesatkan barusan. Sama dengan mentaati Allah. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Apakah Muhammad representasi dari Allah? Berarti Yesus itu harus ditaati sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Oke, jadi kita berbeda. Kamu menuhankan manusia, kami tidak menuhankan baginda Rasul Muhammad SAW. Kami mentaati beliau. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kurangi makan anjing, Edis, supaya tabiatmu itu tidak seperti itu. Please. Oke, hargai forumnya Bang Kaisar. Kau duduk cantik dulu. Anggap saja tadi aku sudah kasih kau gaji atau saya sudah kasih kamu di luar Allah. Edis, saya tidak pernah bertanya samamu. Paham? Kamu saya hitung pertanyaan sudah 249 pertanyaan loh. Apakah Muhammad di luar Allah? Kamu sudah baru beberapa menit ini pertanyaanmu sudah 243 juta miliar pertanyaanmu. Jadi kamu itu cuma bertanya. Diam dulu. Anggap saja ini saya sedang mempersiapkan tulang untuk kau. Diam. Saya bantah pernyataan-pernyataanmu tadi. Oke? Diam dulu. Ini giliran saya. Astagfirullahaladzim. Jadi benarlah ya para dokter mengatakan bahwa orang-orang itu dipengaruhi oleh nutrisi yang mereka makan. Oke? Ini kamu sedang praktekkan ini. Kau kayak gugup dari tadi. Orang lagi ngomong, kau ngomong juga. Diam dulu. Jadi nggak bisa kedengeran. Diam dulu. Semuanya diam. Diam dulu semua diam. Wahai pemakan guguk, diam dulu. Biarkan saya membantah semua tuduhan Edis. Oke? Diam dulu ya. Oke, tenang. Adalah representasi dari Allah. Tenang, diam pemakan guguk, diam. Diam dulu. Saya membantah dulu argumentasimu tentang Rasulullah Muhammad SAW. Diam dulu, please. Diam sama Zuma, diam dulu. Oke. Mana? Kalian jadi saya kembali kepada Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan Rasulullah Muhammad SAW itu tiada lain hanyalah firman yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ketika kami taat kepada Rasulullah, maka kami dihantar pada posisi peribadatan hanya kepada Allah. Hanya kepada Muhammadnya ya. Pak Edis, jangan dilihatin dulu. Kalau taat kepada manusianya, Edis, saya akan sama sepertimu, menyembah manusia anak Maria. Astagfirullahaladzim. Kami taat kepada perintah wahyu yang disampaikan beliau. Jangan diedit, bukan gitu bunyinya. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kami taati adalah wahyu yang diterima dari Allah, yang mengajarkan kami menyembah beribadah hanya kepada Allah. Maka tidak ada satu manusia pun di Islam mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW sama kedudukannya Yesus di dalam Kristen.
Tiga di dalam satu. Rasulullah tidak seperti itu. Allah itu tauhid, Allah itu ehad. Dia satu-satunya sembahan yang benar. Rasulullah bukan sembahan, dia hanya rasul. Sama seperti Yesus, Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sayangnya tidak ada firman yang Yesus terima untuk mengantarkan manusia sehat akal menyembah kepada anak Maria. Nggak ada. Lalu kemudian ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi firman itu telah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan Bani Kristen. Dan kemudian Bani Israel itu percaya, pengikutnya percaya bahwa Yesus itu rasul penyampai firman. Oke, sehingga tidak ada ke-11 muridnya yang menuhankan Yesus layaknya Kristen hari ini. Pahami itu. Nah, kami terhadap Rasulullah, ketaatan kami kepada Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kami untuk mendudukkan dirinya hanya sebatas Nabi dan Rasul. Makanya dikatakan, maka Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia hanya utusan Allah dan penutup para nabi. Tidak ada umat Islam yang mendudukkan dia tiga dalam satu. Berbeda dengan kamu. Yesus itu penyampai firman. Dia itu nabi dan rasul. Tapi apa yang terjadi di agamamu? Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Sehingga apa? Sehingga dia didudukkan lebih dari manusia. Dia siapa? Dia adalah Tuhannya Kristen yang menjelma menjadi manusia. Kamu jangan samakan dengan kami. Rasulullah itu kami taati atas perintahnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya, ketika kami taat kepada Rasulullah, kami semua berbondong-bondong menyembah beribadah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada Rasulullah. Tidak ada orang yang mendudukkan Rasulullah SAW sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada. Laksana kamu mendudukkan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Apa datanya? Segala sesuatu ada karena dia. Dia siapa? Firman. Firman yang mana? Firman yang telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Gitu, silakan. Bentar dulu. Edis, Bang. Baik, jangan panjang-panjang. Jadi saya minta Jul Kipli nggak ngomong ya. Saya tadi tuh dia ngomong, saya tunggu sampai kelar. Saya ngomong dia panik dia. Edi, sebelum saya dikik, kau itu ngomong terus seorang diri sampai saya dikik. Ya, oke, sampai saya dikik. Pahami itu. Sekarang gantian, Jul. Sekarang bisa gantian nggak? Kamu udah selesai kan? Makanya emang enak kalau kau lagi ngomong orang lagi ngomong, nggak enak kan? Makanya jangan kau lakukan lagi seperti itu. Jadi gini. Jadi Jul Kipli dan kawan-kawan ini selalu obral omongan dengan kata-kata begini, bahwa apa yang diucapkan Muhammad itu bukanlah berasal dari hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Itulah kenapa kalian menganggap bahwa setiap perkataan Muhammad itu adalah wahyu yang kalian jadikan sebagai pedoman atau hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalil bahwa setiap ucapan Muhammad itu adalah wahyu dan bukan berasal dari hawa nafsunya tercatat memang di dalam An-Najm 3 dan 4. Yang mengatakan wa ma yantiku anil hawa wa ila wahyuha. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan. Saya tambah lagi, kalau Jul Kipli kurang, saya kasih kamu satu lagi, ya. Jadi dalil bahwa apa yang keluar dari lisan Muhammad tidak lain hanyalah kebenaran, itu juga tercatat di dalam satu riwayat ketika Muhammad mengucapkan hal tersebut kepada orang yang menerawatkan hadis seperti ini. Kamu dengerin ini Jul, saya tambahin ini dalilmu biar kuat, ya. Dari Abdullah bin Amr dikatakan, dahulu aku sering menulis seluruh apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya, maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka, maksudnya kaum Quraisy mengatakan, apakah engkau menulis seluruh yang kau dengar dari Rasulullah? Padahal dia adalah seorang manusia biasa yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulisnya. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan isyarat. Perhatikan ini Jul. Dia memberikan isyarat dengan jari ke mulutnya dengan berkata, tulislah. Demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak keluar darinya, maksudnya mulut, sambil nunjuk ini ya, jarinya nunjuk mulut, kecuali kebenaran. Jadi Muhammad mengatakan Jul, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak dipegang omongan Muhammad? Ya, saya bacakan satu peristiwa. Ya, di dalam Al-Quran, Muhammad sendiri ditegur sama Allah dengan mengatakan di dalam At-Tahrim ayat 1, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun. Sekarang saya tanya sama kamu Jul, kalau memang yang keluar dari mulut Muhammad adalah yang diwahyukan Allah, kenapa dia ditegur oleh Allah karena ucapannya mengharamkan yang dihalalkan Allah? Ya, Jul, coba kamu pikir Jul, kalau memang betul Muhammad itu selalu mengucapkan yang diwahyukan Allah, kenapa hanya untuk menyenangkan istri-istrinya dia mengatakan sesuatu yang harus ditegur oleh Allah? Ya? Bukankah dia mengatakan sesuatu berdasarkan yang diwahyukan Allah?
Lagi pula ya, ada satu peristiwa, ya saya bacakan lagi dari Anas, bahwa Nabi Muhammad pernah melewati satu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu ia berkata, sekiranya ia tidak melakukannya, maka kurma itu akan baik-baik saja. Nah, ketika perkataan itu dituruti oleh para petani kurma, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika perkataan Muhammad dituruti oleh petani kurma? Mereka gagal panen. Dan ketika mereka gagal panen, apa dikatakan Muhammad? Tahu nggak kamu apa yang dikatakan Muhammad? Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Terus ngapain Muhammad kemarin ngomong yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya? Jadi omonganmu bahwa Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan nubuatan, itu langsung hancur total. Kenapa? Kenapa? Pasti kamu ngeles. Oh, dia itu yang ditaati dalam perkara agama, dalam perkara duniawi, nggak usah dipatuhi. Itu pasti jawaban ngelesmu pasti itu. Tapi sayangnya tidak ada di situ dikatakan yang dikatakan oleh Muhammad dalam urusan agama itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Nggak ada dikatakan begitu kecuali kamu edit dulu itu. Kamu edit dulu di situ, kamu tambahin dalam kurung dalam urusan agama, maka kita harus taati. Jadi kamu terjebak di kata mentuhankan, Jul. Sekarang saya tanya, Jul, kalau kamu mentaati iblis, menuruti iblis, pertanyaan ke 540 juta iblis, kali, maka kamu itu menyembah iblis. Sekarang kenapa kamu tidak pakai standar yang sama? Ketika kamu menuruti semua kemauan manusia Muhammad, maka kamu sudah sama dengan mentuhankan Muhammad, Jul Kipli. Silakan. Oke, baik. Jadi kalau menerangkan tentang Islam, ya harus orang yang memiliki titel, orang yang ilmunya bersanad, orang yang memiliki kepiawaian di dalam Al-Quran, hadits, tafsir, dan minimal dia bisa baca Quran, baru bisa didengarkan. Kalau kami orang cuma hanya mau menyenangkan Al-Quran, itu tertolak. Maksudnya kenanya di belakang kuping gitu loh. Ya, umat Islam itu tidak bisa dibodoh-bodohi dengan umat yang membaca kitabnya saja nggak bisa, terus tampil mau membahas Rasulullah, nggak bisa. Percuma. Kebenaran apapun yang kamu bawa tertolak demi ilmu sanad. Pahami itu. Di kaidah Islam tidak ada ilmu tanpa sanad. Tertolak dia. Kebenaran apapun yang dia bawa. Itu satu. Catat itu. Jangan kau kotori usiamu dengan hal yang sia-sia. Karena tidak ada umat Islam yang akan mendengarkan kamu. Kita masuk kepada tema tentang ketaatan. Taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, menghadirkan manusia itu duduk pada posisi hamba Allah, umat Rasulullah, nyembah hanya kepada Allah dan mengimani Rasulullah sebagai Rasul Allah. Itu poinnya. Bedanya dengan kamu malu-malu mengakui bahwa sang Bapa itulah Yesus itu sendiri. Kamu malu mengakui itu, malu semalu-malunya. Itu yang harus kamu sadari. Yesus bagi kamu itu dikatakan dalam konsep kalian setelah beberapa kali konsili untuk sayembara menentukan siapa Yesus ini, duduk pada posisi sang ilahi itu sendiri yang datang sebagai manusia. Pahami dong. Jangan kau membawa literasi tentang Islam sementara kamu nggak paham agamamu sendiri. Yesus adalah manusia 100% dan dia adalah Tuhan 100%. Itu telan bulat-bulat, karungin telan tanpa air. Supaya kamu tuh punya otak itu berfungsi gitu loh. Kalau kami kepada Rasulullah, perintahnya kan sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Jadi perintah Allah itu apa? Perintah Allahnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Begitu caranya Edis kalau mau menjelaskan tentang iman Islam gitu. Ya begitu, baru kau didengarkan sama umat Islam, baru dipercaya. Tapi kalau begini, ada di dalam riwayat, saya tambahkan satu ya, nenekmu kiper, mana bisa kau ngajarin ikan berenang? Kamu kucing, mau ngajarin ikan berenang kayak mana caranya? Kamu habiskan usiamu sia-sia, ya. Nah kembali, jadi ketika perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, ketaatan manusia kepada Allah apa? Jadikan utusanku Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasulku, sebagai nabiku, yang kuutus kepadamu untuk seluruh umat manusia. Itu berarti taat kepada Allah. Jangan engkau menyembah selain daripada aku, itu taat kepada Allah. Jangan engkau menduakan aku, itu taat kepada Allah. Jika kamu berdosa, bertaubatlah kepada aku, itu taat kepada Allah. Bagaimana taat kepada Rasulullah? Wahai umatku, sembahlah Allah, jangan kau duakan dengan apapun, itu taat kepada Rasulullah. Wahai umatku, jangan kau memujiku berlebih-lebihan. Hanya Allah, subhanallah, segala puji hanya kepada Allah. Aku hanya manusia biasa. Jadi yang kamu jelaskan tadi itu, kamu pertontonkan tadi itu, justru mempertontonkan Rasulullah hanya manusia. Ketaatan kami, ketaatan sebagai umat kepada Rasulnya. Ketaatan kami hanya mendudukkan dia sebagai junjungan kami menuju kepada Allah. Perbedaannya dengan kamu, ketaatanmu kepada Yesus mendudukkan fisiknya Yesus itu Tuhan, pencipta.
pencipta yang datang mengambil rupa manusia. Sampai-sampai harus dibuatkan cerita, mayatnya harus bangkit pada hari ketiga. Habis itu mayatnya harus terangkat ke langit. Setelah itu dia atas di surga. Setelah di surga, duduk juga di samping kanan sang Bapa. Supaya apa? Supaya dia tetap pada keilahiannya. Maksudnya, Kristen itu adalah agama yang mempertuhankan makhluk bernama Yesus, anak Maria, adik kakaknya daripada Yakobus. Itu jangan kau pungkiri itu. Kau penyembah kakak Yakobus, kau penyembah anak tirinya Yusuf, kau penyembah cucunya Daud, kau penyembah anaknya ponakannya Zakaria, kau penyembah sepupu satu kalinya Yahya, kau penyembah ponaannya Elizabeth. Berhenti kau mempersamakan antara aku denganmu. Lakum dinukum waliyadin. Aku penyembah pencipta, kamu penyembah ciptaan. Itu perbedaan kita. Edis, silakan. Bukan ciptaan kawan-kawan. Silakan lanjut Bro Edis. Iya. Hah? Yesus bukan ciptaan? Oh my God. Otak pindah ke bumi. Ini giliran waktunya Bang Edis. Ya. Jadi Lanjut Bang. Jadi begini ya. Ingat Edis, ingat tadi ada yang mengatakan Yesus bukan ciptaan, berarti dia pencipta. Kau jangan nyangkal lagi tuh. Itu Demian yang mengatakan. Oke? Udah belum? Kamu ngomong udah belum? Nanti kamu kalau ngomong saya potong terus, kamu nangis lagi. Ya. Ada yang nyeletuk tadi untuk menguatkan bahwa Tuhanmu itu manusia. Yesus bukan ciptaan. Oke? Seperti inilah ya, kelihatan kekanak-kanakannya ya. Jadi Jangan nangis. Kan saya sudah bilang tadi ada yang nyeletuk Yesus itu bukan ciptaan. Telan itu. Jangan lagi kau katakan Yesus bukan Tuhanmu, bukan sembahanmu. Dia bukan ciptaan. Berarti dia pencipta. Jadi kau jangan lagi lilit lidahmu. Itu ilmu dari Demian. Oke. Dipotong dulu, sabar. Enggak apa-apa, suruh dia ngomong dulu kalau udah puas baru. Udah puas belum? Oke, Edis. 30 detik. Kamu harus akui bahwa yang dikatakan oleh Demian, Yesus itu bukan ciptaan. Kalau bukan ciptaan, berarti dia pencipta. Kalau dia pencipta, itulah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi Yesus menciptakan dirinya menjadi manusia untuk mati. Artinya dia bunuh diri. Silakan. Ya, sebelum ke Bang Edi, saya luruskan dulu. Saya mengatakan Demian, biar saya jawab Demian. Gini. Di dalam Islam saya bilang loh, bukan di dalam Kristen, ini nggak nyambung isunya. Saya nyumbang tertawa aja. Di dalam Islam Yesus bukan ciptaan. Ilmu dari mana itu? Yesus bilang di dalam Islam ini jadi siapa ini yang berdebat ini sekarang ini? Bukan ciptaan. Kalian kan mengimani Quran firman Tuhan itu bukan ciptaan kan gitu. Saya bilang Islam loh. Saya nggak bilang. Loh. Ini sedang membahas Yesus. Kalimat terakhir saya, Yesus itu ciptaan. Kamu nyeletuk Yesus bukan ciptaan. Jadi gimana Demian? Yesus itu ciptaan atau bukan? Jangan dipotong-potong. Enggak, ini masalah Yesus. Yesus itu ciptaan atau bukan? Oke, kapan giliran Bang Edis? Enggak, saya tanya sama Yesus itu ciptaan atau bukan? Mengalihkan dong. Asik. Demian, kamu harusnya diam juga Demian. Jangan kamu ngomong terus. Kalau kamu ngomong malah tambah panjang nanti. Iya, oke. Silakan Bang Edis. Jangan dipotong ya cuma ya. Gini loh. Ya, Zulkifli ini nggak tahu apa yang lagi saya omongin ya. Tadi sudah saya bilang, Jul. Apa sih menyembah itu? Kamu nggak ngerti apa itu menyembah itu, kamu nggak ngerti. Ya, di dalam Quranmu itu, di situ disebutkan bahwa ada rahib-rahib dan ulama disembah, dijadikan Tuhan, ada itu. Di dalam At-Taubah 31. Apa katanya? Mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama mereka sebagai Tuhan. Kan itu aja yang diulang-ulang. Bukan berarti bahwa rahib-rahib itu dan alim ulama itu dibikin jadi Allah, adalah Allah. Bukan begitu, Jul. Ditempatkan posisinya itu setara dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mentaatinya tanpa batas, tanpa ampun. Apapun yang diomong harus kamu taati. Makanya kamu harus pahami itu. Ya, kamu tadi saya tanya tapi nggak kamu jawab. Pertanyaan saya sama kamu simple. Apakah Muhammad itu adalah representasi dari Allah? Sehingga kalau kamu mentaati Muhammad sama dengan kamu mentaati Allah. Ada nggak kalau kamu mentaati si Tony atau siapa gitu kamu jadi mentaati Allah? Ada nggak kayak gitu? Cuman Muhammad, Jul. Ketika kamu mentaati Muhammad, maka kamu mentaati Allah. Kamu nggak bisa menyembah Allah tanpa mentaati Muhammad. Bagaimana cara kamu menyembah Allah? Dengan cara mengikuti Muhammad. Ulang-ulang terus deh. Ya kan? Ulang-ulang. Contoh misalnya cium batu ke Arab. Kamu cium batu ke Arab. Ya kan? Ngapain lagi? Ya, mau beribadah kamu. Disuruh kamu misalnya minum kencing onta. Kamu minum kencing onta. Kamu turuti semuanya. Semuanya kamu turuti. Saya cuma mau bilang sama kamu begini, Julia. Kalau kamu nurut-nurutin iblis, nurut-nurutin setan, kemauannya setan, maka kamu itu sudah menyembah setan. Kamu harus sadari itu. Ya, menyembah setan itu bukan berarti kamu tunggang-tungging di depan pohon atau tunggang-tungging depan batu, enggak. Dengan kamu melakukan apa yang setan mau, ya, melakukan kehendaknya, kamu itu sudah berbakti beribadah kepada setan. Jangan mengulang-ulang terus. Sekarang saya tanya sama kamu, Jul, apakah kamu menuruti kemauan Muhammad? Karena kamu mengikuti kemauan Muhammad itu perintah Allah.
barang siapa yang taat kepada Muhammad maka dia taat kepada Allah. Apakah Allah telah menjadikan Muhammad sebagai otoritas tertinggi dalam hidupmu? Menjadikan Muhammad sebagai ilah? Pertanyaan saya sama kamu cuma simpel, Jul. Apakah Muhammad itu representasi dari Allah? Itu gak kamu jawab sama sekali, gak kamu sentuh. Ngeles kamu tadi, kalau gak paham bahasa Arab. Saya boleh jawab? Jul. Itu bukan jawaban. Ya. Saya boleh jawab? Sebentar, belum selesai. Belum, selesai. Pertanyaan terlalu banyak, sudah 4 menit lebih ini. Saya cuma mau bilang begini ya sama teman-teman ya. Memang bahas agama ini ada level yang masih level anak-anak atau level ritual dengan level rohaniah ya. Kalau level rohaniah itu sudah paham dengan apa yang saya utarakan. Kami orang Kristen ya, seperti apa sih menyembah Yesus itu? Kalau orang Kristen yang awam kamu tanya, menyembah Yesus itu artinya ke gereja. Itu orang Kristen yang awam. Tapi kalau orang Kristen yang sudah paham, menyembah Yesus itu adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ya. Contohnya mengasihi sesama, ya, berbuat baik bla bla bla, melakukan apa yang Yesus mau. Kamu bilang, "Oh, kami tidak berlebih-lebihan memuji Jul." Kamu pergi ke masjid. Kalau kamu baca Quran, di dalam Quran itu tidak boleh kalian seru nama di masjid itu selain Allah. Nggak boleh, itu ada ayatnya dalam Quran. Jangan kalian seru nama selain Allah di masjid. Nama siapa yang kalian suruh-suruhkan di masjid, Jul, kalau bukan nama Muhammad? Ya? Kalian memuji-muji siapa kalau ini? Dengan menyanyi, Ya Rasul, salam alaika, Ya Rasul. Kalian bernyanyi, bermuji-muji Muhammad, Jul. Jangan bohong, Jul. Bahkan dalam sholatmu, Jul, kamu mengatakan, Assalamualaikum ya Nabi. Dalam sholatmu. Percaya nggak kamu dalam sholatmu, kamu mengucapkan salam kepada Muhammad? Dan waktu kamu mengucapkan salam kepada Muhammad, apa kamu mendengar? Ya, kamu bacalah, Jul, hadis-hadis ya yang mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta oleh karena Nur Muhammad. Saya cuma mau bilang begini, Jul, ya. Kalau ilmumu baru cuma sekedar hal-hal yang bersifat ritual fisik, ya memang kita belum level. Mungkin kamu ngomong sama orang-orang yang levelnya masih ritual fisik. Ya. Kembali ke pertanyaan dasar. Coba kamu jelaskan sama saya. Apakah Muhammad itu di luar Allah sehingga kamu mentaati Muhammad itu setara kedudukannya dengan mentaati Allah? Dan apakah Muhammad itu representasi pengejawantahan dari Allah yang tidak pernah kamu lihat itu? Silakan. Oke, baik. Jadi Edis ini pingin kali kita itu seperti dia ya, pagan gitu ya, nyembah manusia gitu. Meski tadi dibungkus ya, apa sih menyembah Yesus itu menurut Kristen awam dan menurut Kristen yang sudah hebat kayak Edis? Ya. Menyembah Yesus katanya itu adalah mentaati perintahnya Yesus. Perintah Yesus untuk menuhankan dia setara dengan Tuhan itu apa? Mana? Bahkan tadi ada yang nyeletuk, dia itu bukan ciptaan. Bahkan semua Kristen akan mengatakan, Yesus bukan ciptaan. Semua. Meski di dalam kitab kalian sendiri diterangkan dalam Wahyu 3 nomor 14, dia adalah permulaan ciptaan. Semua Kristen mengatakan, Yesus bukan ciptaan. Kalau ada yang mengaku Yesus itu ciptaan, dia sudah mu'alaf. Cuman malu-malu. Makanya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya, tidak ada lagi Tuhan Bapa. Tuhan Bapa itu pada saat-saat tertentu aja disebutkan. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi Yesus bagi Kristen itu adalah Allah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Ketika dia menjadi manusia, 100% manusia, 100% ilahi. Lari kamu kemana-mana. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya apakah Muhammad representasi saya dari tidak Allah perlu. Saya tidak perlu mengikuti maunya. Maunya. Saya tidak jawab. Oke. Kamu nggak bisa jawab. Ngapain kamu Rasulullah itu yang ditanya kok. Ketika umat Islam itu mentaati Rasulullah dengan bersalawat kepada Rasulullah, salawatnya apakah itu menduduki jabatan sebagai pencipta langit dan bumi? Tidak. Salawatnya hanya pujian. Salawatnya hanya pujian. Salawatnya hanya pujian kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Bahkan Allah juga mengatakan salawatnya kepada beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ditanya dari tadi apakah representasi dari Allah? Kamu nggak jawab kemana-mana. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah pun bersalawat kepada Rasulullah, memuji Rasulullah, menyanjung Rasulullah. Kami umatnya menyanjung beliau. Kenapa kamu yang nangis? Ini sanjungan Allah kepada Rasulullah. Rasulullah aja disanjung oleh Allah. Kami umatnya harus dong. Karena beliau, dari beliau kami bisa membedakan antara ciptaan dan pencipta. Oke, sekiranya tidak ada beliau, negara apakah Muhammad itu representasi dari Allah? Pertanyaanmu ini yang ke 4.100.000. 4.100.000. Ini pertanyaanmu yang ke 4.100.000. Sementara saya tidak pernah pun bertanya. Oke, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya manusia. Dia hanya manusia, dia hanya rasul, dia hanya nabi. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu adalah pengejawantahan dari Allah.
Bukan, bukan, dia Rasul Allah. Rasulullah. Dia Rasulullah. Dia manusia sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Dia diutus kepada manusia sebagai apa? Sebagai penyampai wahyu. Yang saya tanya, lari kamu yang saya tanya. Kan saya sudah bilang, saya sudah jawab, bukan. Taat kepada beliau itu adalah ketaatan menyembah kepada Allah. Kenapa taat sama manusia kok taat sama Allah? Karena dia memerintahkan hal yang benar, menyembah kepada Allah. Yang benar. Kamu taat kepada presiden sama dengan kamu taat kepada Paulus, kamu taat kepada Paulus menuhankan Yesus. Itu salah. Tapi kalau Anda taat kepada Yesus menyembah hanya kepada Allah, itu yang benar. Itu yang benar. Kita taat sama Paulus, kita taat kepada firman Kamu taat kepada Paulus, kamu meninggalkan hukum Taurat, kau tinggalkan hukum Taurat demi untuk menunjukkan Yesus itu sebagai Tuhan yang datang menebus kalian. Kalau kamu nggak bisa tadi saya tidak ganggu kau lu. Saya tidak mengganggu kau lu tadi. Edis, saya tidak mengganggu kau lu tadi. Edis, saya tidak mengganggu tadi kamu. Kamu kenapa kayak begini? Taat sama saya dengan taat kepada firman yang Tuhan yang saya goyang dia, goyang, oleng dia, oleng. Oleng dia. Nangkep yang saya bilang dari tadi. Apa kamu nggak nangkep yang saya bilang dari tadi? Pertanyaanmu selalu diulang-ulang. Sudah dijawab. Saya patuh kepada apa yang diperintahkan oleh presiden. Karena saya patuh kepada apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Apakah kamu taat sama presiden tidak bisa melakukan hal-hal di luar konstitusi. Semua sudah diatur oleh konstitusi. Kami taat kepada Rasulullah, juga taat kepada Allah. Manusianya. Ya, betul. Emang memang Rasulullah itu memiliki sisi keilahian. Dia itu manusia, Bu. Ketaatan kami kepada Rasulullah, dengar, ketaatan kami kepada Rasulullah menghantarkan kami bukan menyembah Rasulullah, tapi menyembah kepada Allah. Ketika kamu taat kepada dirinya Muhammad yang seorang manusia, di situ kamu taat sama Allah. Taat kepada perintah Rasulullah. Iya, gimana sih otak kau ini? Di saat kamu taat kepada perintahnya Muhammad sebagai seorang manusia, di situ kamu taat sama Allah. Yes, betul. Apa bedanya Muhammad sama Allah kalau gitu? Bedanya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan manusia untuk taat menyembah hanya kepada Allah. Itu bedanya apa kalau gitu semua? Bedanya satu utusan, satu pengutus, satu manusia, satu pencipta, satu makhluk, satu khalik. Itu bedanya. Kenapa? Kamu pingin kali kami seperti pagan menyembah manusia. Pingin kali kau. Enggak, dia gunakan diksi itu. Makanya tadi saya bilang sama kamu bisa nggak bedakan taat kepada saya, diri saya sendiri, dengan taat kepada firman Tuhan yang disampaikan. Ya, kan itu yang nggak kamu pahami dari tadi. Iya bisa dong. Kami kan taat kepada perintahnya. Kalau perintah Rasulullah kami taati, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bertanya. Bisa jawab dia. Oke. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya manusia. Dia hanya manusia, dia hanya rasul, dia hanya nabi. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu adalah pengejawantahan dari Allah. Bukan, dia Rasul Allah. Rasulullah. Dia Rasulullah. Dia manusia sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Dia diutus kepada manusia sebagai apa? Sebagai penyampai wahyu. Yang saya tanya, lari kamu yang saya tanya. Kan saya sudah bilang, saya sudah jawab. Bukan. Taat kepada beliau itu adalah ketaatan menyembah kepada Allah. Kenapa taat sama manusia kok taat sama Allah itu sama? Karena dia memerintahkan hal yang benar, menyembah kepada Allah. Yang benar. Kamu taat kepada presiden sama dengan kamu taat kepada Paulus, kamu taat kepada Paulus menuhankan Yesus. Itu salah. Tapi kalau Anda taat kepada Yesus menyembah hanya kepada Allah, itu yang benar. Itu yang benar. Taat sama Paulus, kita taat kepada kamu taat kepada Paulus, kamu meninggalkan hukum Taurat, kau tinggalkan hukum Taurat demi untuk menunjukkan Yesus itu sebagai Tuhan yang datang menebus kalian. Kalau kamu nggak bisa tadi saya tidak ganggu kau lu. Saya tidak mengganggu kau lu tadi. Edis, saya tidak mengganggu kau lu tadi. Edis, saya tidak mengganggu tadi kamu. Kamu kenapa kayak begini? Taat sama saya dengan taat kepada firman yang Tuhan yang saya goyang dia, goyang, oleng dia, oleng. Oleng dia. Nangkep yang saya bilang dari tadi. Apa kamu nggak nangkep yang saya bilang dari tadi? Pertanyaanmu selalu diulang-ulang. Sudah dijawab. Saya patuh kepada apa yang diperintahkan oleh presiden. Karena saya patuh kepada apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Apakah kamu taat sama presiden tidak bisa melakukan hal-hal di luar konstitusi. Semua sudah diatur oleh konstitusi. Kami taat kepada Rasulullah, juga taat kepada Allah. Manusia. Ya, betul.
Emang ada. Memang Rasulullah itu memiliki sisi keilahian. Dia itu manusia, Bu. Ketaatan kami kepada Rasulullah. Dengar, ketaatan kami kepada Rasulullah menghantarkan kami bukan menyembah Rasulullah, tapi menyembah kepada Allah. Ketika kamu taat kepada dirinya Muhammad yang seorang manusia, di situ kamu taat sama Allah. Taat kepada perintah Rasulullah. Iya. Gimana sih otak kau ini? Di saat kamu taat kepada perintahnya Muhammad sebagai seorang manusia, di situ kamu taat sama Allah. Yes, betul. Apa bedanya Muhammad sama Allah kalau gitu? Bedanya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan manusia untuk taat menyembah hanya kepada Allah. Itu bedanya apa kalau gitu semua? Bedanya satu utusan, satu pengutus, satu manusia, satu pencipta, satu makhluk, satu khalik. Itu bedanya. Kenapa? Kamu pingin kali kami seperti pagan menyembah manusia. Pingin kali kau. Enggak, dia gunakan diksi itu. Makanya tadi saya bilang sama kamu, kamu bisa nggak bedakan taat kepada saya, diri saya sendiri, dengan taat kepada firman Tuhan yang saya sampaikan. Kan itu yang nggak kamu pahami dari tadi. Ya bisa dong. Kami kan taat kepada perintahnya. Perintah Rasulullah kami taati, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan Allah. Perintah Allah, Bang Zuma. Kami taat kepada perintah Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu bunyinya nggak gitu. Itu kamu edit. Itulah kamu jangan menjadi manusia terjemah supaya kamu paham. Kamu edit itu kalau begitu. Kalau seperti itu perkaranya selesai. Masalahnya perkataannya bukan begitu. Dia mengatakan begini, barang siapa yang taat kepada Saya jawab perbedaan menyembah. Kali Islam itu seperti Kristen. Maaf lah ya, maaf. Kami bukan pagan. Kamu gara-gara udah dapat koin 3.000 makanya kamu bingung. Lah itu dari umat Islam loh. Bukan dari Kristen loh koinnya. Iri nih ye. Kamu diam dulu. Iri nih ye. Orang Kristen tidak ada kasih koin sama saya. Yang kasih koin itu Islam, bukan Kristen. Enggak kekurangan saya. Gini, yang saya tanya sama kamu. Terus kenapa kamu bahas koin kalau gitu? Kenapa bahas koin? Bingung. Kenapa jadi bingung? Saya tanya. Cari koin ternyata. Allahu Akbar. Saya mau live ini guys, di follow guys. Lebih penting itu kayaknya daripada dengar. Mending kau gitu. Bahas koin dia. Jadi begini Dis ya. Saya patuh kepada apa yang diperintahkan oleh presiden, ya. Itu sama dengan saya patuh dan tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Sebagaimana presiden tidak bisa berbuat sesuatu, baik mengambil keputusan ataupun membuat kebijakan di luar dari konstitusi. Begitu juga bagaimana dengan umat Islam. Jika patuh dan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak karena lillahi ta'ala, tetapi karena yang lain, itu juga diharamkan. Ya, itu kita tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad lillahi ta'ala, karena Allah, itu jawabannya. Lillahi ta'ala, segala bentuk ibadah, catat ini, segala bentuk ibadah. Segala, kamu diam dulu. Kamu diam. Pagan. Agama pagan diam. Penyembah manusia diam. Kamu tahu saya bisa jawab. Kamu tahu. Ini saya mau jawab. Waduh, ini susah ini. Enggak satu ini susah ini. Parunya terlalu panjang, sudahnya kemana-mana. Dengar dulu. Pribadi dengan taat kepada firman Tuhan yang saya sampaikan. Perhatikan ya. Bisa nggak kamu bedain itu? Segala macam bentuk ibadah bisa nggak kamu bedain antara taat kepada saya dengan taat kepada saya belum pernah bertanya satu kali pun ya, saya belum pernah bertanya. Ini giliran kami nanti. Habis ini saya bertanya samamu, siapkan dirimu, hati-hati. Yang saya tanya sama kamu, bisa nggak kamu bedain? Habis ini saya bertanya samamu. Baik, saya jawab. Baik, saya jawab ya. Ya, baik, saya jawab. Segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, ya segala bentuk yang saya tanya bukan sebentar. Ini masalah ketaatan, ini berbicara mengenai ketaatan, pagan, ini berbicara mengenai ketaatan. Saya mau jawab. Segala bisa, sebentar. Segala yang bedanya di mana? Ya, ini saya jawab. Ini bedanya. Diam dulu. Diam. Segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat muslim, baik yang wajib ataupun sunnah, harus lillahi ta'ala, itu harus dicatat. Lillahi ta'ala. Tapi kalau lillah yang lain, catat ya, sebentar. Seperti orang-orang munafik. Sebentar, kamu diam dulu. Kamu unggas dulu. Seperti orang-orang munafik yang beribadah karena untuk mendapatkan gelaran-gelaran yang mulia. Orang-orang yang beribadah karena untuk berlaku sombong. Orang-orang yang beribadah karena untuk ria, ibadahnya tertolak. Artinya, kedudukan Allah lebih tinggi. Walaupun apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Tetapi kalau tidak lillahi ta'ala, ibadahnya akan tertolak. Itu dia ya. Sudah jelas ya? Gimana Mualim? Betul nggak itu Mualim? Ustaz. Betul sekali, 100%. Ya itu baru muslim namanya. Kau itu menyembah manusia, beda dengan kami gitu loh. Oke? Paham ya Edis? Nah sekarang pertanyaan saya Edis. Dari 4 juta pertanyaanmu, saya baru mau bertanya satu. Dari tadi saya satu pertanyaan, satu pertanyaan dari Allah, kamu nggak jawab. Satu pertanyaan dari saya, diam. Satu pertanyaan dari saya. Cuman saya tanya cuman sepotong, jangan satu. Sepotong pertanyaan dari saya. Apakah Muhammad representasi dari Allah?
Satu pertanyaan dari saya. Apakah Itu tadi sudah dijawab tuh. Sudah dijawab sama saudara saya. Representasi dari sudah Allah? dijawab oleh pengembara akal. Udah jelas itu. Dijawab iya. Kamu kok bandel sekali? Iya. Kamu kok bandel sekali? Iya. Okay. Sudah dijawab. Berarti Muhammad adalah wujud dari Allah. Ya saya ulangi. Pingin sekali Islam itu seperti agama pagan kalian ya. Pingin sekali kayak agama pagan. Ya Allah ya Karim. Sebentar Malikil. Apakah presiden itu adalah representasi dari konstitusi? Iya benar. Tetapi apakah presiden bisa melakukan sesuatu di luar konstitusi? Salah. Kamu diam dulu. Salah. Sekarang kamu saya tanya. Kalau presiden nyuruh kalau ada seorang presiden menyuruh stafnya untuk korupsi, saya tanya sama kamu, apakah itu merupakan presiden itu jelas pelanggaran, jelas tidak representasi dari negara. Kebijakannya itu namanya bukan representasi. Makanya ya Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan sesuatu yang datang dari dirinya sendiri. Dia menyampaikan sesuatu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia menyarankan petani kurma jadi gagal panen, maka dia adalah representasi yang benar. Sebagaimana Yesus juga adalah representasi dari Bapa. Kan begitu. Saya ingin bertanya sekali aja pun. Sekali aja pertanyaan saya boleh nggak? Waktu ini biar jauh ribu biar bisa live ini biar gimana? Saya bantai kamu udah bertanya 4 juta pertanyaan. Jangan kayak Herdi giliran saya bertanya langsung di mute dirinya pura-pura bisu gitu. Jangan kayak Herdi. Langsung bisu. Sekarang saya bertanya satu pertanyaan. Edis. Satu pertanyaan. Jawab dari pertanyaan dulu. Dengarkan pertanyaan saya. Waktu petani kurma gagal panen. Dengarkan pertanyaan saya. Oke, saya mulai pertanyaannya. Umat Islam dengar baik-baik. Kalau Anda mengatakan bahwasanya ketaatan kepada Yesus itu tidak menghantarkan kalian menyembah kepada Yesus, sekarang tolong tunjukkan perkataan Yesus yang memerintahkan orang untuk mendudukkan dirinya sebagai pengutus itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Silakan. Oke, Yohanes 12 ayat 45. Oke, saya tambahkan lagi ya. Ya silakan tunjukkan perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Sang Firman itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia sehingga dia Anda Tuhankan. Oke. Yohanes 12 ayat 45 bunyinya, barang siapa melihat aku, ia sudah melihat dia yang mengutus aku. Udah, saya tambahkan. Berarti barang siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh dia yang mengutus Yesus. Bentar dulu. Tunggu, Herdi. Jadi siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh pencipta langit dan bumi yang mengutus aku. Betul. Oke, yang mati itu baitnya, tubuhnya. Oke. Barang siapa yang melihat aku sama seperti melihat dia yang mengutus aku. Barang siapa yang membunuh aku sama seperti dia yang telah mengutus aku. Wow. Muhammad itu adalah Allah yang tidak dikenal umat. Jangan dulu ke sana. Jangan dulu ke sana. Coba kau tunjukkan dulu pertanggungan jawabmu yang mengatakan barang siapa yang melihat aku sama melihat dia yang telah mengutus aku. Oke? Tolong kamu tunjukkan pertanggungan jawabmu tentang siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh dia yang telah mengutus aku. Silakan. Tidak ada yang berkata membunuh aku. Tidak ada. Yesus itu dibunuh. Hei, Yesus itu dibunuh. Kan kau katakan saya bertanya. Kan saya bertanya samamu. Saya bertanya. Kamu tunjukkan. Ternyata kamu bawa Yohanes 12 nomor 45. Siapa yang melihat aku menurutmu? Ya, Tunggu dulu, siapa yang melihat aku sama seperti melihat dia yang telah mengutus aku. Yang mengutus aku itu adalah pencipta langit dan bumi. Berarti kalau itu kamu pahami, artinya siapa yang membunuh aku itu sama halnya membunuh pencipta langit dan bumi. Silakan. Ya, gantian kalian, numpuk kalian sana. Lanjut. Oke, Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada aku, dia taat kepada Allah. Sekarang saya tanya, apakah itu orang yang meracun Muhammad sama dengan meracun Allah? Saya tanya sama kamu. Ketika Muhammad mengatakan siapa yang taat kepada aku, dia taat kepada Allah, apakah orang yang meracun Muhammad dia meracun Allah? Ya ampun, apa nyambungnya? Dengarkan dulu Edis. Iya, sama dengan meracun Allah. Oke, saya jawab. Ketika saya punya staf datang mengumumkan di lapangan, dengar dulu, saya kasih analogi. Ketika saya punya staf, saya kirim ke daerah, dia menjelaskan di lapangan, taati semua perintahku. Nah, ketika mereka mentaati, dengar. Ketika orang-orang yang ada di lapangan itu mentaati perintah daripada stafku, itu sama halnya mereka mentaati perintahku. Tapi ketika mereka meracun, membunuh stafku, itu tidak membunuh aku. Toyol.
Ya sama aja itu. Jadi ketika Yesus kau katakan siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa, berarti siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Bapa. Oke, gini. Oke, pahami dong perbedaannya. Kalau kami Rasulullah Muhammad SAW itu hanyalah manusia utusan. Beda dengan kamu. Yesus itu adalah itu tuh. Coba kau dengarkan Hendy tadi. Siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Berarti siapa yang membunuh Yesus sama melihat Bapa. Silakan Anda lilit lidah lagi. Silakan. Oke, gini. Jadi Muhammad itu seperti yang Suma bangun analogi, Suma mengutus stafnya. Stafnya Suma boleh juga menggauli istrinya Suma. Karena gini, Muhammad itu juga bisa melegitimasi orang masuk surga. Ini hujat. Pasti hujat. Kalau Herdi pasti hujat, pasti larinya ke menghujat, pasti larinya ke ajaran kasih. Ya, coba lihat menggauli gitu. Pasti kayak kakeknya Yesus menggauli Barseba sehingga lahir keturunan menjadi Tuhan. Ayo. Kakeknya Yesus menggauli Barseba sehingga keturunannya ada yang menjadi Tuhannya Kristen. Makanya jangan menghujat. Nanti kalau Anda dibalikkan kayak begitu, kan ada kata-kata yang lain bisa kau gunakan, Herdi. Itu nggak sesuai, itu nggak relevan, Bagaimana nggak relevan? Barseba istrinya istrinya Arya disetubuhi digauli oleh neneknya Yesus, kakeknya Yesus. Jangan menghujat jauh. Ini bukan jangan menghujat jauh. Muhammad. Kita dari tadi membahas tidak ada hujatan-hujatan kayak begitu, Bung. Bertanggungjawabkan aja. Siapa yang melahirkan Yesus sama halnya melahirkan pencipta langit dan bumi. Itu yang kamu harus bantah. Jangan lari ke hujatan. Enggak menghujat. Herdi. Punya hak memasukkan orang ke dalam surga. Ketika orang Ansar menolong Muhammad berkata, barang siapa yang bisa menghindariku, sudah ku bilang, kau jangan ajari ikan berenang, kau itu hanya kucing. Kau mau berkhotbah tentang Islam, bisa baca kitabnya Islam nggak kau? Ya karena kamu nggak tahu, saya beritahu. Kau sia-siakan usiamu. Kau sia-siakan usiamu. Mending kau jualan sendal jepit di pasar daripada kau membahas agamanya orang. Kau tidak bisa baca kitabnya. Kau jualan sayur kangkung aja di Manado sana. Kau mau bahas agamanya umat Islam, tapi membaca kitabnya kau tidak bisa. Habis itu kau tampil kayak so hebat. Mending kau jualan kacang hijau di pasar. Teraturlah semua. Gini ya. Pertanggungjawabkan dulu yang tadi. Siapa yang membunuh Yesus sama halnya membunuh Bapak. Kok larinya ke Rasulullah? Apa hubungannya? Jangan lari dulu, kamu yang lari. Ini kamu sudah kejebak. Kau sudah kejebak, tapi kau malah lari kepada Islam. Bahasan sesuai dengan akal-akalanmu. Kau sudah kejebak. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapak yang mengutus aku. Siapa yang melahirkan aku sama dengan melahirkan Bapak yang telah mengutus aku. Gitu loh. Ayo. Kau dengar itu tuyul. Sudah. Sakit kan? Jawab. Silakan Dinda yang cewek yang menjawab. Herdi kau diam. Kau jualan sayur aja, Her. Kau diam. Yang cewek silakan. Ilmu baru saya mau dengar dari yang cewek. Herdi kau diam. Kau jualan sayur aja. Kenapa kamu silakan Dinda yang cewek, silakan. Kenapa kamu ketakutan kalau saya bicara? Bukan ketakutan, kau itu ingin ngajari ikan renang sementara kamu itu kucing. Ngerti? Kau boleh baca, kau boleh menjelaskan kitabku kalau kau menjelaskan tentang Al-Quran dan kamu paham Quran. Ini tidak, membacanya pun tidak. In huwa illa wahyu yuha. Takut kalau dibahas Qurannya, dia takut. Ada yang bisa bahas Quran di sini? Ayo silakan. Saya tantang kalian bahas Al-Quran. Tapi Al-Quran lo ya. Al-Quran lo ya. Bukan terjemahan, bukan dari internet, tapi Al-Quran. Hawa nafsunya, tetapi yang diwahyukan. Terus petani kurma yang ngikutin Muhammad itu gimana? Apa hubungannya petani kurma? Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Kita sedang membahas siapa yang menampar Yesus sama halnya dengan menampar Bapa. Siapa yang meludahi mukanya Yesus sama halnya dengan meludahi wajahnya sang Bapa. Itu yang kau bertanggungjawabnya loh. Oke, Bang. Silakan. Yang cewek mungkin ada ilmu yang cewek. Kalau yang dua orang ini enggak, dia jualan sayur aja dulu di pasar. Itu ngikutin omongan dia juga jadi gagal panen. Diam dulu kau dua. Silakan Adinda yang cewek silakan. Edis diam dulu Edis, hargai temanmu Edis. Jadi gagal panen itu gimana ceritanya? Edis diam dulu Edis. Yang mengikuti omongannya dia sehingga dia jadi gagal panen. Kau hargai temanmu sendiri loh. Jangan lari kemana-mana. Kamu bilang tidak diucapkan di kecuali wahyu. Sekarang dengan saya, ketika petani kurma yang gagal panen gara-gara ngikutin omongan dia itu, berarti omongannya Muhammad wahyu atau bukan itu? Oke. Jadi Muhammad Dinda, itu silakan. Edis, Herdi diam dulu. Kita dengarkan dulu teman kita ini yang satu. Bentar dulu. Bahas Islam, bahas Islam dulu ya. Kitab aja makhluk astral diam dulu, ini mau
mau ngomong, Mbak Mina Itu ya. temanmu yang cewek. Kami mau dengarkan ilmu baru gitu. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Silakan Mbak Mina. Kenapa you berdua ketakutan kalau Malikil ngomong? Hah? Gak ada yang takut. Oh ya udah, kalau nggak takut diam. Kalau nggak takut diam. Malah saya ngajak kau ketemuan langsung untuk membahas materimu loh, tapi kamu nggak berani. Kalau nggak takut diam. Oke, boleh. Oke, gini. Oke, Jadi Muhammad silakan itu Dinda adalah Mina, Tuhan yang silakan. tidak dikenali. Contoh, Silakan, Dinda ketika Mina. Muhammad berkata, barang siapa darahnya bercampur dengan darahku, Ya ampun. neraka Heri, diam, diam. haram. Bentar dulu. Heri, diam. Lalu Heri, diam. Nggak ada yang mau mendengarkan kamu, Her. Her, kau membahas Islam itu hanya ada di lutut saya. Di lutut saya kenanya, bukan di kuping. Aku nggak dengar. Silakan Dinda Mina. Ketakutan lah. Silakan, Ini, Dinda Mina. ketika Muhammad terdesak di dalam perang Uhud, dia berkata kepada orang, saya katakan samamu, Herdi sadar kau, Herdi. Kau bukan ustadz, kau bukan ulama. Kau bukan ustadz, kau bukan ulama. Kau bahas Islam, nggak ada kapasitasmu. Diam. Silakan Dinda Mina. Kibli, kenapa kamu takut? Gimana kau katakan saya takut? Kau ingin membahas agamaku. Kau bukan pakarnya, tuyul. Kamu takut, Kibli? Kamu bukan pakarnya, tuyul. Kamu penerjemahan. Umat Islam itu ketika diajari tentang Islam, yang mengajarinya itu harus ulama. Lah kamu ini apa? Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Enggak perlu. Kalian mau membahas Islam itu tidak perlu. Kamu perlu dengerin. Kamu enggak perlu. Tutup saja kupingmu, enggak usah kamu dengerin. Tutup kupingmu, enggak usah kamu dengerin. Saya mau denger Bang Malik ngomong. Silakan Bang Malik. Oke. Ya sudah, kalau begitu saya juga ngomong karena saya alergi mendengarkan orang membahas agamaku tapi dia tidak bisa baca kitabku. Gimana? Kenapa kami bisa mendengarkan kamu nggak bisa dengerin kami? Lah, karena saya memahami kitabmu. Kamu paham? Ya, terserah kitabmu bahasa Indonesia. Kamu hanya paham kitab bahasa Indonesia. Oke, kamu hanya paham bahasa Indonesia. Sama seperti saya juga belajar bahasa Indonesia. Malah saya sekarang sedang belajar Ibrani. Oke? Jadi kalau kamu paham bahasa kitabmu hanya bahasa Indonesia, sudah diam sana. Oke, paham ya? Silakan, Dinda yang cewek. Lanjut. Ya, sebenarnya sama aja toh, kalian itu semua sama-sama berusaha untuk menjelaskan iman orang lain, padahal kan bukan dari iman itu sendiri. Nah, saya bantu dari teman saya tadi sudah menyebutkan ya, bahwa di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan dan sembahlah dia. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang menjadi patokan dia adalah Tuhan. Saya mau bertanya sama Bang Zuma, kalau misalkan ada manusia yang mengaku dia adalah Tuhan, ya sama. Kalau ada manusia yang mengaku dia adalah Tuhan, dan apakah Bang Zuma akan menyembah dia? Enggak, karena dia manusia. Pintar, sama. Ketika Yesus kenapa Yesus yang manusia dituhankan? Sebentar. Yesus bukan dituhankan karena dia adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia, Bang Zuma. Nah, ajaran siapa tuh? Sebentar. Ajaran siapa Yesus itu inkarnasi dari firman? Ketawa. Ya, ajaran siapa? Yesus adalah inkarnasi. Inkarnasi itu hanya ada di ajaran-ajaran pewayangan. Ajaran wayang itu inkarnasi itu ajaran pagan. Diskusi sama Zulkifli ini nggak seperti itu. Kalau kamu ngomong aja terus. Kalau kamu dengerin dia, kamu nggak bakal ngomong. Ini orang lagi dialog. Saya tanya siapa yang mengajari Yesus itu inkarnasi? Siapa? Yang menyatakan dirinya adalah Tuhan, pasti semua manusia pun di seluruh dunia tidak akan mengakui dia adalah Tuhan. Menuhankan dia. Tapi Anda mengatakan Yesus itu inkarnasi dari firman. Kata siapa? Yesus adalah sang firman yang ada di dalam diri Allah ketika dia berinkarnasi. Makanya saya juga tidak percaya kepada Anda. Yang hilang Pak Zuma. Kan gini, Dinda Mina kan begini. Kita kan sepakat kalau ada orang yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan padahal dia adalah manusia, saya kan percaya. Nah, sekarang Anda tampil mengatakan manusia Yesus itu adalah Tuhan. Saya juga nggak percaya karena Yesus itu adalah manusia. Mau sampai mulutmu robek ke kuping pun saya tidak percaya Anda kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia manusia. Gitu loh. Kan kesimpulan kita tadi di situ. Pak Zuma jangan kenapa bisa? Kenapa nggak bisa? Kita pun cuma bahasa Indonesia. Sama seperti Bang Zuma mengatakan kamu bukan Islam, jadi kamu jangan Nah, kalau mau membahas Islam, ajari saya tentang Al-Quran. No, saya tidak akan mengajari kamu tentang Al-Quran, itu Al-Quranmu. Karena kamu nggak bisa, itu dia. Bukan kamu nggak mau, tapi memang nggak bisa. Membacanya pun tak bisa, apalagi menjelaskan. Karena apa Bang Zuma? Di dalam Al-Quran semua pemahaman kalian itu sudah dikutuk oleh gereja. Tahu? Pemahaman kalian apa hubungannya? Justru Yesus yang mengutuk kalian. Hanya daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ayo. Apa yang bidat di dalam pengajaran Yesus? Apa yang bidat dalam pengajaran Yesus? Penyembahan terhadap dirinya. Yang bidat di dalam ajaran Yesus adalah penyembahan terhadap dirinya. Kristen itu bidat menurut Yesus. Tantangan terbuka buat Bang Zuma. Mari kita bahas tentang bidat-bidat yang ada di dalam kekristenan yang sudah dianatema. Yang ada di dalam ajaran Yesus. Kenapa kamu bisa Muhammad? Saya tantang, oke. Bidat yang ada di dalam ajaran Yesus. Ajaran bidat yang telah dianatema gereja dan itu diambil oleh Al-Quran. Mau?
Kita Nggak bahas apa-apa. Kita bahas Yesus. Yesus yang harus jadi muaranya, bukan gerejamu, bukan kumpulan orang-orang berkulub. Oke? Ingat, tempat ibadahnya Yesus sebelum masuk kudu wajib sunat. Kudu wajib mandi, kudu wajib berwudu. Karena kamu tidak wajib juga, Pak Juma. Saya akan bongkar. Iya, karena saya bukan Bani Israel. Yesus itu Bani Israel. Dia diutus saja kepada Bani Israel. Kalian boni sopo kalian ini? Boni sopo? Yesus itu diutus kepada Bani Israel. Kamu mau Jumatan dulu. Mau Jumatan dulu. Jumatan dulu lah kamu, biar tenang dulu pikir. Kan kamu udah dapat 3.900 Jadi Adi dan Mina, kalau Anda ingin menantang saya berdebat, saya jawab tantangan kamu. Kita bahas tentang ajaran bidat masih kurang yang muncul di dalam pengajaran Yesus. Berani nggak? Berani nggak? Justru saya akan menguliti Al-Quran kamu. Kamu Jumatan aja, Jul. Kamu Jumatan dulu. Oke, nggak masalah. Nguliti Al-Quran. Ini muridnya di sini. Nguliti Al-Quran membaca tidak bisa. Jadi saya jawab tantangan saudara. Saya jawab tantangan saudara. Kurang saya jawab tantangan saudara untuk membahas tentang ajaran bidat di dalam internal pengajaran Yesus. Ya, Jul, kamu Jumatan dulu. Jul, Jumatan dulu kamu. Kapan kita jalan? Enggak akan lari. Saya akan membahas ajaran Yesus. Tidak akan lari saya. Saya tidak. Ya, kapan? Sekarang saja lawan saya. Sekarang saja lawan. Kapan? 30 menit Bang Zuma. Ini sama kamu dengan Edi sama aja, Bang. Enggak usah. Ini yang cewek ini loh. Mina, kapan Anda mau membahas tentang ajaran bidat? Jam 3 waktu Makassar. Enggak, sekarang aja. Saya mau Jumatan. Kamu ilmu apa kamu, Justin? Udah, kamu sama Edi saja sama aja. Itu jam berapa sih jam 3 waktu Makassar? Jam 3 Makassar berarti di tempatmu jam 2. Kenapa nggak berani ya? Loh, kok selalu mengatakan nggak berani? Saya takut sama kamu karena apa kelebihanmu kira-kira? Gak berani. Siapapun saya hadapi kok. Cuman karena kamu udah sering keok dari saya. Sekarang si Mina, Adinda Mina, saya jawab tantanganmu jam 3 waktu Makassar berarti di tempatmu jam 2 kalau kamu di Jawa. Nggak usah. Di sini. Di sini. Loh, dia nantang saya. Nggak bisa di sini, di Zoom dong, biar kita lempar data. Kalau di sini mah cuma ngomong. Oke, boleh. Oke, di Zoom mana? Saya datang. Di Zoom mana? Oke, Zoom FIC mau. Mau, boleh, nggak apa-apa. Karena ini tantangan dari Anda. Jam berapa sebentar? Jadi jam 3 waktu Makassar? Gini. Terserah mau sore mau malam juga nggak masalah. Jangan terserah. Anda jangan ragu. Kelihatannya sudah mulai goyang ini. Oh, bebas. Jam 3 sore waktu Makassar di FIC hari ini, oke? Iya, itu. Cuma, tar dulu gua ngomong. Gimana? Kemarin kan FIC udah ke MDM. Kan balasannya dari MDM belum ke FIC. Rencana gua memang hari ini atau besok. Nah, gue belum ketemu nih narasumber. Kalau Yohana mau. Ini saya ditantang bahas ajaran bidat internal Yesus. Ya udah bayar. Kita dalam Al-Quran loh, Pak. Loh, dalam Yesus lari lagi. Dan saya akan tunjukin bahwa di Al-Quran tuh mengambil apa yang sudah dianatema oleh gereja. Tidak masalah, silakan Anda bawa. Saya pun akan membuktikan Kristen itu sedikit pun tidak bersumber dari Yesus. Saya akan buktikan itu. Kristen agama bidat dari Yesus. Jam 3 ya. Gimana? Enggak. Jam 3 ya. Yang MDM aja jam 9 jadinya malam. Loh, ini tantangan baru ini, Bang. Kalau terkait itu berurusan dengan teman MDM. Ikut schedule ya. Enggak apa-apa lah. Ini saya menjawab tantangan Mina. Ya. Untuk membahas ajaran bidat. Minta jam 9 malam mau dilatih dulu mungkin Mbak Minanya. Sorry Pak. Saya mah. Ini head to head loh, Bang Kaisar. Kingpin saja udah lari, Pak. Kingpin lari. Zuma ini udah berkali-kali lari dari saya. Head to head. Sebenarnya. Bukan tim. Kalau yang di MDM itu kan tim. Saya sekarang berdua aja dengan adik saya yang cantik ini. Kemarin tuh duet itu karena kan ada permintaan dari Bang Kaisar ini tahu kelasmu, Dinda. Makanya dia berusaha melindungimu. Iya, benar. Enggak. Oh, enggak apa-apa. Mau dibilangin kelasnya gimana juga enggak masalah, Pak. Iya, yang makanya kamu harus tulis ke Bang Kaisar bahwa kamu bersedia gitu head to head sebentar jam 3. Aduh, Bang Juba, di bawah tuh ada Pak Amir, Jadi dia nonton juga. Dia kan orang MDM, dia kan pasti lihat. Kalau yang di MDM itu beda. Saya pun akan hadir. Ini saya ditantang membahas ajaran bidat. Ya, bidat kan bisa 2 kali internal Yesus. Dan gitu. Ya udah sore aja lah di Zoom FIC dah. Ayo, Minayong jam berapa bisa? Saya jam 3 di Makassar. Kita ngikutin dia aja. Berarti jam 2. Jam 2 ya nanti jam 3 ya. Jam 3 sekarang sholat Jumat dulu aja, Jul. Ntar jam 2 tuh, jam 3 di Makassar. Kamu sholat Jumat aja. Oke, siap. Masa mau debat topiknya dipaksa sih, aneh banget. Lah, itu yang dia minta tadi, Bung. Aduh. Tentang bidat. Justru lebih enak bahasnya satu. Yesus dengan gereja, kamu memaksakan Yesus kan ngawur. Enggak, ini guru-gurunya kok pada ngebelain Mina sih? Kenapa? Bukan ngebelain. Dia nantang saya bahas tentang bidat. Kelihatannya takut ketahuan bahwa Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kelihatannya sih gitu. Apalagi Islam. Kok logikanya? Ya nggak apa-apa. Nanti kita buktikan.
Cuma jangan hanya ngomong ya. Kalau cuman ngomong doang mah saya bisa. Cuma jangan hanya ngomong ya. Kalau cuman ngomong doang mah saya bisa. Duh, gua ini lagi kepencet. Aduh. Kalau sama Zulkifli jangan diharapkan dia itu nyajikan data, Mina. Iya. Itu dia akan ngomong terus. Jadi gini, kalau diskusi sama dia itu nggak usah ini karena dia itu akan ngomong terus. Dan saya harap nanti kan tim-tim kita kan bisa nge-mute lah kalau dia ngomong terus dan tidak sesuai dengan jalurnya. Ya, alasan dia selalu begitu nanti. Kamu baca Quran aja nggak bisa. Cuman itu. Aduh, dari itu dulu cuman nggak bisa jadi alasan tuh bagiku. Ya, makanya cuma itu nanti yang dia bisa. Dia itu apapun yang ditanya sama dia, nanti jurus terakhir dia cuma ngomong begitu. Kamu baca Quran aja nggak bisa, cuman itu. Apa? Itu justru lebih baik. Kalau dia hanya kepentoknya sebatas itu dan tidak bisa menjelaskan imannya, ya bagus dan lebih baik seperti itu. Berarti dia membutuhkan Alkitab kita untuk menjelaskan imannya mereka kan? Just it. It's so simple menurutku. Karena gimana ya? Kalau dia bisa beraninya ngomong gini, kalian jangan menjelaskan iman saya karena kalian bukan Islam lah, sama halnya dengan kita. Kamu jangan menjelaskan iman kita padahal kamu bukan Kristen. Itu hal yang sama, dia kayak menelan ludahnya sendiri gitu loh. Padahal udah dewasa ya, menurutku udah gimana ya, udah tua gitu loh. Tapi nggak dewasa kalau dalam berkata-kata, nggak bijak gitu. Nah, dan di sini nanti kita lihat seberapa bijaknya nih orang dari tadi ngomong terus orang lain tidak dikasih waktu untuk berbicara gitu loh. Kalau dia nggak bijak ya penontonnya aja lah. Aku yakin penontonnya cerdas. Tapi kalau misalkan masih kayak gitu nggak cerdas-cerdas juga ya kita berdoa aja lah ya, kasih karunia Tuhan. Ya gimana? Cuma naik lagi lah. Mau di Zoom aja, di Zoom. Jam 2 lah, Minayung. Aku sih bebas toh. Mau dia ngomong aku takut kayak mau dibilang oleh penontonnya juga aku takut atau nggak berani dan nggak bisa, ya bodo amat. Emang datamu udah siap belum? Aku mah siap-siap aja toh. Karena dataku juga banyak. Aku nggak asal ngomong juga kayak dia. Gitu loh. Mana sih, Jul? Saya tadi cuma satu aja cuman ya memang kalau ditanya dia nggak pernah ngasih. Saya tanya apakah Muhammad itu representasi dari Allah, itu yang saya tanya sama dia, sehingga taat sama dia itu sudah sama statusnya taat dengan Allah. Itu yang saya tanya sama dia tadi, tapi dia nggak tahu. Karena begini kakak nanya kayak gitu juga sama orangnya juga nggak tepat. Karena gini, kita ngomong apa representasinya bahwa kalau misalkan taat kepada Muhammad samanya taat dengan Allah. Itu kan sesuatu yang timpang ya menurutku. Sama halnya dengan gini, bangsa Israel kenapa nggak taat sama Musa? Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa yang begitu besar kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Tapi itu bukan sesuatu patokan bahwa mengikut Musa udah pasti mengikut Allah atau mengikut Tuhan. Kenapa? Itulah kenapa Tuhan itu harus datang menjadi karya keselamatan untuk kita. Nah, mereka ini nggak paham seperti itu. Ibarat kata begini, kita mengenal Tuhan yang mencari kita. Karena dia pengembala kita dan dia tahu domba-dombanya. Kalau mereka enggak. Mereka yang mengenal adalah manusia mencari Tuhan, sama aja kayak kejadian 11 gitu. Ya, begini Mina ya. Seandainya orang Israel itu mentaati Musa atau mengikuti Musa, maka celaka. Kenapa saya katakan celaka? Musa itu sendiri itu tidak masuk ke tanah perjanjian karena dia itu tidak mentaati Tuhan. Betul. Nah, jadi sebenarnya gini, makanya dari tadi yang saya bilang tuh begini, yang ditaati itu adalah firman Tuhan yang disampaikan. Bukan gini loh. Nabi itu. Ayo debat, nggak usah polemik. Sugi, kamu diam dulu, saya nggak mau ngomong sama kamu gini. Ya, begini, Nabi itu berbuat kesalahan. Ya, coba Nabi siapa yang nggak berbuat salah? Di dalam Bible, tunjukin Nabi siapa yang berbuat salah. Semua berbuat salah. Yesus juga berbuat salah. Makanya Nabi itu tidak ditaati. Yang ditaati itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi itu yang ditaati. Karena mentaati firman Tuhan itu sama dengan taat kepada Tuhan itu sendiri. Nah, kita percaya bahwa Yesus itu adalah sang firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Itulah kenapa kita menempatkan Yesus itu seperti Bapa sendiri. Makanya Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Nabi-nabi nggak boleh ngomong begitu.
Gitu loh. Nggak boleh nabi-nabi mengatakan barang siapa yang taat kepadaku maka dia sudah taat kepada Tuhan. Sebut sudah duduk di kursi. Kok putus-putus, Bang? Nggak tahu nih, kelempar gitu. Oh. Ya, makanya tadi tuh saya bilang dari awal ya. Kita itu kalau bahas Bible atau bahas hal-hal yang sifatnya kayak gini, itu kita betul-betul harus hati-hati. Tiap kata, tiap ide itu nggak disusun sembarangan loh. Penulisnya itu hati-hati sekali menulisnya, jadi jangan dibalik-balik gitu loh. Makanya yang ditaati itu adalah firman Allah, bukan nabinya. Kalau nabinya yang ditaati, masuk jurang kita. Musa aja masuk jurang kok. Musa itu kan tidak masuk ke dalam tanah perjanjian karena dia tidak mentaati firman Tuhan itu sendiri. Dihukum dia itu. Karena engkau telah apa itu dalam Bible dikatakan? Karena engkau telah menginikan namaku, begitulah kira-kira bunyinya. Iya, tidak melanggar kekudusan namaku ya. Karena engkau telah melanggar kekudusan namaku. Jadi Musa itu melanggar kekudusan nama Allah, makanya dia nggak masuk ke tanah perjanjian itu. Jadi yang ditaati itu adalah sang firman, dafar Elohim itu yang ditaati. Sama seperti taatnya kepada Bapa. Gitu loh. Kalau mereka tidak mengenal itu, Kak, itu susahnya. Ya, mereka nggak mengenal itu. Makanya saya bilang, bahas-bahas yang kayak begini nih, kita itu memang harus dalam sekali. Nggak asal-asal bunyi gitu loh. Kemudian masalah penyembahan. Ini terus yang menjadi malapetaka, bahasa malapetaka. Ya, di dalam Bible itu, manusia itu disembah loh. Jangan salah, di dalam Bible Abraham itu menyembah kepada Bani Het. Betul. Kemudian Mephibosheth, ya Mephibosheth anaknya Nathan yang pincang itu, yang kakinya pincang, itu menyembah Daud. Jadi menyembah ini nggak dipakai, bahasa-bahasa kayak gini nggak dipakai karena menyembah ini itu hanya sekedar gerakan badan. Yang lebih tinggi dari menyembah itu berbakti. Gitu loh. Nah, apa berbakti ini? Berbakti ini bahasa ibadahnya itu avodah. Nah, kita ini diperintahkan berbakti kepada Yesus. Aja, ayo des. Gitu loh. Makanya pertanyaan begini, makanya pertanyaan mereka itu kan terus-menerus kayak gini. Mana Yesus di dalam Bible ngomong, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Bunyinya bukan gitu. Bukan sembah. Kalau sekedar sembah, Yesus disembah dalam Bible itu. Ya, datanglah orang misalnya 10 orang kusta itu. Kemudian satu datang sujud menyembah. Ada itu menyembah. Yesus itu disembah dalam Bible itu. Ribuan di situ ayatnya. Bertaburan di situ maksud saya. Bertaburan ayatnya Yesus itu disembah. Yang ditanya ketika mereka mengatakan di mana Yesus mengaku Tuhan dan sembahlah aku. Sebenarnya bahasanya bukan gitu. Yesus ketika naik ke surga, apa dikatakan? Ajarlah mereka semua melakukan apa yang kuajarkan, melakukan apa yang kuperintahkan itu. Jadi disuruh melakukan apa yang Yesus perintahkan. Itu maksudnya perbaktian itu di situ. Kalau kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis, kamu itu berbakti sama iblis. Gitu loh. Terus yang dilakukan Kristen perintah Yesus mana, Dis? Kamu diam aja Muhammad, kamu nggak tahu apa-apa. Mana? Tunjukkan dong. Pak Sugit, sebenarnya kan pemahaman iman kita udah jauh beda. Jadi kalau misalnya Bapak ingin menyamakan dengan pemahaman Bapak, nggak bisa. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ketika iblis, bentar Pak Sugit, jangan sama kayak Bang Juma. Ketika iblis menolak untuk menyembah Adam, pinter nggak iblis kira-kira menurut Pak Sugit? Goblok. Kok goblok Pak Sugit? Ya iblisnya goblok, disuruh sama Allah nggak mau. Ya goblok namanya iblisnya. Gimana karena sih? Iblis tahu Pak Sugit. Kalian kan tadi ini bukan masalah nyembahnya. Saya tahu bukan masalah nyembah. Dia pintar? Karena dia tahu hanya Allah yang harus disembah Pak Sugit, bukan Adam. Allah itu tidak suruh menyembah secara menyembah berserah diri, menyembah hormat, suruh menghormati. Kau balik lagi kan sama seperti kita bahas di Pak Iblis kan. Itu gobloknya iblis menolak perintah Allah, itu gobloknya di situ. Saya mau tanya sama di mana sesuai Matius 28:20 mana yang diikuti perintah ajaran Yesus. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Maksudnya gimana itu? Mana yang orang Kristen ikuti coba kau jelaskan dari perintah dulu, yang diajarkan Yesus sesuai Matius 28:20. Jangan cuma klaim di sampingku, itu maksudnya gimana? Ya kamu itu sudah ada Allah Bapa menuhankan Yesus. Yesus jadinya Allah lain dong, gimana sih? Ini yang saya bilang kamu nggak nyambung-nyambung. Loh, ya jelas nyambung, sudah jelas tertulis di hukum Taurat pertama jangan ada ilah lain. Sahabat yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama telah menyaksikan bagaimana debat antara para
polemikus atau Ustadz Zuma dan juga apologet Kristen, dan di mana di dalamnya juga ada kiamat. Kita bisa melihat bagaimana debat itu berlangsung, bahkan kita bisa memberikan penilaian berkaitan dengan debat tersebut. Dan menurut saya secara pribadi, Ustadz Zuma ini kalau sudah merasa terpojok dan juga sudah kehabisan akal, bahkan data-datanya tidak bisa dibuktikan dan juga bisa dibantah oleh para apologet Kristen, dia lebih banyak bersuara besar, bahkan lebih banyak juga menghujat pribadi dan juga menyerang kebenaran firman Allah atau iman yang diyakini oleh orang Kristen. Dan ini kerap kali yang kita sendiri bisa saksikan, kita dengar di debat-debat kalau ada Ustadz Zuma di dalamnya. Ya, kita tidak tahu mengapa sampai Ustadz Zuma sampai seperti itu. Akan tetapi ya inilah Ustadz Zuma. Dengan dia melakukan hal demikian, dia secara tidak langsung menunjukkan sikap aslinya, bahkan kepribadiannya kepada orang lain, kepada publik, sehingga publik sendirilah yang bisa menilai bagaimana pribadi dari seorang Ustadz Zuma tersebut. Karena menurut saya di dalam sebuah diskusi atau debat, kita di dalamnya harus bisa mempertanggungjawabkan, mempertahankan argumen kita, bukan untuk menyerang satu dengan yang lain. Akan tetapi kalau kita melihat di dalam debat yang diikuti oleh Ustadz Zuma, dia kalau sudah tidak bisa berkata-kata atau sudah kehilangan akal, bahkan data-datanya bisa dipatahkan, Ustadz Zuma ini lebih banyak menyerang pribadi orang, bahkan juga bisa menyerang kebenaran atau firman Allah yang diyakini oleh umat Kristiani. Ya, ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita, bagaimana kita juga dalam sebuah diskusi atau debat, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan iman keyakinan kita, dan apa yang kita bawa, setiap data itu benar-benar harus bisa dibuktikan kebenarannya. Dan juga kita tidak boleh menyerang pribadi orang lain atau mengata-ngatai, merendahkan orang lain, atau sampai kita merendahkan apa yang diyakini atau diimani oleh orang lain. Ya, kiranya video ini juga bisa membuka pikiran kita, bahkan juga bisa memberkati kita semua. Dan sekian video dari saya di hari ini, sampai bertemu di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.